Setelah dingin selama 3 bulan dengan teman masa kecil, saya mengirim sebuah status di media sosial. Setelah menikah, berarti kita sudah sah secara resmi. Semua orang di grup teman membanjiri dengan ucapan selamat. Mereka berkata kami berdua adalah pasangan teman masa kecil. Akhirnya dari seragam sekolah sampai ke gaun pengantin. Ketika suasana sedang hangat, saya memasukkan profesor wanita cantik dan dewasa ke dalam grup. Jangan salah paham, ya. Ini adalah istriku yang sebenarnya. Grup yang awalnya meriah tiba-tiba menjadi sunyi. 3 hari lalu ketika merapikan kamar pengantin, saya tidak sengaja memecahkan cangkir yang diberikan kekasih masa kecilnya. Saya ragu sejenak, mengambil foto pecahan porselen itu, mengirimkannya ke tunanganku, Luo Yueting. Luo Yueting membalas pesanku, tunggu aku di rumah, menatap luka yang masih berdarah. Tidak menyangka lukanya cukup dalam. Seandainya tahu, tidak akan terburu-buru memotongnya. 15 menit kemudian, Luo Leting kembali. Dia melihat pecahan gelas di lantai. Wajahnya muram. Lucian, apa yang kamu lakukan? Aku menghadapi Luo Yueting. Suaraku tak bisa tidak melembut. Maaf. Aku tidak sengaja menyenggol Luo Yueting yang jatuh ke lantai. Dada mengembang. Nafas tersengal-sengal. Dia menahan amarah dan menunjuk pecahan di lantai. Nada suara dingin. Ambil itu. Aku tahu dia marah. Tidak menyangka akan marah karena cangkir hadiah mantan pacarnya. Aku membuka telapak tangan. Melihat dia berkata baru saja tanganku tergores. Aku akan pergi menempelkan plester dulu. Dia tidak melihat. Masih dengan suara dingin yang sama bilang aku suruh kamu ambil itu. Apakah kamu tidak dengar? Aku menggenggam tangan Lo Yuting yang tergantung di samping tubuhnya. Maaf. Aku akan belikan yang baru untukmu, boleh ya? Lo Yuting melepaskan tanganku. Lucian, kamu juga bukan orang yang ceroboh. Kamu tidak sengaja, kan? Mendengar itu hatiku terasa getir. Semua itu tiba-tiba datang. Hanya sebuah gelas saja. Apa kamu perlu marah padaku? Mendengar kata-kata itu, Lo Yuting tak bisa menahan amarah dalam hatinya. Hanya sebuah gelas terdengar ringan. Kamu tahu gelas ini tapi dia tidak melanjutkan bicara. Ambil dan rekatkan kembali untukku. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, darah dalam tubuhku seolah seluruhnya menjadi dingin. Ternyata aku tidak sepenting satu gelas yang dia dapatkan dari mantanmu. Aku diam-diam menatapnya. Karena ini gelas yang diberikan mantanmu, kan? Kita akan menikah. Apakah kau berniat menyimpan barang-barangnya seumur hidup? Bukan gelas yang aku pecahkan, melainkan hubungan antara kau dan dia. Jadi kau marah padaku. Terdengar suara tamparan yang nyaring. Luo Yueting menamparku dengan keras. Kepalaku teruntai ke satu sisi. Otakku kosong. Dengungan menggema di telingaku. Seluruh tubuh Luo Yueting dingin hingga mencapai titik beku. Tangan sedikit gemetar dan terasa kebas. Menggeram pelan, bilang, pergi. Aku menatapnya dengan kecewa. Luo Yueting, apakah saya salah? Setelah berkata begitu, aku berbalik meninggalkan paviliun bulan runtuh. Berjongkok. Mengambil pecahan porselen putih di lantai. Menyadari tangan yang menamparkan telingaku itu. Masih ada semut. Dia sedang kesal. Tiba-tiba melemparkan pecahan yang diambil ke tanah. Porselen yang sudah pecah itu. Makin hancur berantakan. Aku berlari keluar. Lari dengan cepat. Terjatuh. Telapak tangan dan lutut menyentuh tanah. Terluka dan berdarah. Aku cepat-cepat bangkit. Sekarang aku hanya ingin segera pergi dari sini. Aku melewati seorang wanita dengan postur anggun. Dengan tergesa pergi. Wanita itu menyaksikan semua yang barusan terjadi dengan mata tajam. Menunduk melihat kunci yang tertinggal di lantai. Baru saja ingin mengingatkan dengan suara. Saat menoleh, aku sudah mengendarai mobil pergi. Hanya meninggalkan lampu belakang mobil. Aku kembali ke rumah. Berdiri di depan pintu memeriksa pakaian. Semua saku sama sekali tidak ada bayangan kunci. Aku bersandar di dekat pintu. Setengah wajah sebelah kiri masih agak sakit. Memang hati terasa lebih sakit. Setelah beristirahat sebentar, berencana untuk kembali mencari kunci. Mungkin jatuh dan terlepas saat sebelumnya. Keluar dari gerbang kompleks. Tiba-tiba dihentikan oleh seorang wanita di jalan. Aku bahkan tidak sempat melihat wajah wanita di depanku. Serak-serak berkata, tidak perlu penawaran. Setelah berkata siap menghindari orang di depan. Lalu wanita itu mengulurkan tangan. Barang yang kamu kehilangan di jalan barat. Ternyata di telapak tangannya ada sebuah kunci. Baru aku berhenti.
melihat wanita di depanku. Wajahnya sangat cantik, bahkan terasa lebih cantik dari Luo Yueting. Tubuhnya tinggi dan ramping. Aura dinginnya terasa, termasuk tipe wanita dewasa yang anggun dan intelektual. Tatapan wanita itu juga tertuju ke wajahku. Saat melihat wajahku, seolah ada sesaat ia tertegun. Aku menerima kunci itu. Dengan menundukkan pandangan aku berkata padanya, "Terima kasih. Tolong kirimkan ini ya." Sambil berkata-kata aku mengeluarkan ponsel. "Akan kubayar ongkos kirimnya." Wanita itu menggelengkan tangan. "Tidak perlu." Pertemuan singkat. Dia sangat tahu bahwa dia melihatku seperti ini tidak mudah dimengerti. Segera menarik kembali pandangannya. Kemudian berbalik dan pergi. Sementara aku tidur 2 hari di rumah. Ponsel juga hilang kontak selama 2 hari. Pada sore hari ketiga, bel pintu berbunyi. Terlentang di tempat tidur, sama sekali tidak ada tenaga. Berusaha bangkit dari tempat tidur untuk membuka pintu. Begitu pintu dibuka, sahabat baikku Jiang Yu berdiri di depan pintu. Dia sedang bersiap untuk bicara. Aku terlihat sangat lelah. Wajah pucat. Dia mengerutkan dahi. Bertanya dengan prihatin. "Apa yang terjadi denganmu?" Aku diam-diam membiarkan jalan terbuka, tapi tidak menjawab pertanyaannya. Jiang Yu juga tidak terburu-buru bertanya. Setelah masuk, dia membuatkan saya semangkuk mie matang. Melihat saya selesai makan, dia bertanya lagi apa sebenarnya yang terjadi. Saya memandangnya dengan sedih. Katanya itu di Loyu Pavilion. Pergi ke rumahnya tidak sengaja memecahkan cangkir yang diberikan mantannya. Dia memukul saya 1 tamparan. Jiang Yu terkejut sejenak. Kami beberapa orang ini sudah tumbuh bersama sejak kecil. Bagaimanapun juga, dia tidak mungkin memukulmu kan? Saya terdiam sebentar. Lalu berkata itu benar. Mendengar ini Jiang Yu. Sejenak amarah itu langsung memuncak. Sudah dengar kalian mau menikah. Mendaftarkan pernikahan mungkin juga hal yang dekat terjadi. Siapa sangka malah jadi seperti ini. Setelah bicara, dia melihat luka lecet di lutut saya. Lagi ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Aku berbaring menyamping di sofa. Menutup mata berkata tidak sengaja terjatuh. Setelah aku tertidur, Jiang Yu baru saja meninggalkan rumahku. Lalu menelpon Chu Waner. Tidak lama kemudian Jiang Yu datang ke bar Hepburn. Dia masuk dan mengambil sebotol anggur merah dari meja kasir. Melangkah masuk ke ruang khusus di dalam. Dia bisa dianggap pelanggan tetap di sini. Tapi pengelola pasti mengenalnya. Melihat sikapnya seperti mau berkelahi, tidak ada yang berani menghalanginya sama sekali. Jiang Yu mendorong pintu ruang khusus. Melemparkan botol anggur merah itu ke lantai di arah Lou Yueting. Pecah di dekat kakinya. Hancur berkeping-keping. Chu Waner menarik napas dingin. Menghalangi antara Jiang Yu dan Lou Yueting. "Ada apa? Hari ini marah sekali." Jiang Yu menatap dingin. Dengan marah memandang Luo Yueting. "Ada apa?" Kamu tanya dia ada apa? Luo Yueting menghabiskan semua minuman dalam cangkir. Memegang tangan kanannya sendiri. Sampai persendian menjadi putih. Ingatan tentang hari dia memukul Lucian sangat jelas. Chu Waner memalingkan wajah ke Luo Yueting. "Kamu benar-benar memukul Lucian? Tidak heran kamu terus mencari aku untuk minum selama 2 hari ini." Mereka berempat adalah teman masa kecil. Orang tua mereka juga saling berteman baik. Bagaimana keadaannya? Luo Yueting melepaskan tangan kanannya. Telapak tangan. Dengan lemah bertanya seperti itu. Jiang Yu menatapnya dengan tajam. "Kamu sendiri tidak mau melihat?" Mendengar itu Luo Yueting perlahan menutup matanya. "Biarkan dia tenang dulu. Aku juga perlu menenangkan diri sebentar. Nanti dulu aku pergi lagi." Jiang Yu tiba-tiba tertawa pendek. Mengangguk dan berkata selamat jalan. Setelah berkata begitu, dia berbalik dan pergi. Ketika keluar dari ruang VIP, dilihatnya Chu Waner. Chu Waner menelan air liur. Menghadap ke Luo Yueting berkata, "Aku pergi dulu. Kalau tidak, Jiang Yu akan marah padaku." Saat aku bangun, tercium aroma harum di udara. Suara terdengar dari dapur. Mungkin Jiang Yu sudah datang. Chu Waner menghidangkan ikan kukus terakhir ke meja. "Si An, kamu sudah bangun." Aku menggosok mataku yang terasa pegal dan bengkak. "Waner, kamu juga di sini ya?" Chuer melihat wajahku yang agak bengkak. Berpikir bahwa tindakan di bawah paviliun bulan jatuh benar-benar kejam. Tapi dia juga tidak menyebutkan tentang paviliun bulan jatuh. Tersenyum pelan. "Aku tidak datang. Takut kamu diracun oleh Jiang Yu." Sepanjang makan malam,
Hanya aku yang makan dengan serius. Chu Waner dan Jiang Yu hanya makan beberapa suap. Sepanjang waktu menatapku. Setelah makan, aku mengeluarkan kotak panjang beludru biru. Meletakkan kotak itu di samping tangan Chu Waner. Tolong kalian bawakan gelang pertunangan keluarga Luo kepadanya. Melihat gelang di depan mata, Chu Er bertanya, kamu menyukainya bertahun-tahun. Benarkah bisa begitu saja putus begitu saja? Mendengar itu aku menyentuh bagian kiri wajahku tidak bisa. Tapi dia membangunkanku dengan pukulan itu. Kalau bukan karena tamparan itu, aku masih bisa menghibur diri sendiri. Itu hanya sebuah cangkir saja. Dengan satu tamparan itu, semua ingatanku tentang dia hancur berkeping-keping. Jiang Yu dan Chu Er adalah teman baikku. Dalam hal perasaan, itu juga bukan urusan mereka. Setelah mereka pergi, aku menutup pintu, menghela napas dalam-dalam. Kemudian aku mengeluarkan ponsel, menyalakan dan menghidupkannya. Jiang Yu mengirimiku banyak pesan. Selain Jiang Yu, hanya pesan dari pegawai kedai kopi. Aku meletakkan jariku di atas nama yang dipin paling atas. Sayang, istriku. Ditambah dengan 2 emoji hati kecil. Luo Yueting tidak mengirim pesan apapun untuk dirinya sendiri. Semakin melihat catatan ini semakin ironis. Aku segera menekan hapus teman. Mengumpulkan semua foto tentang Luo Yueting dari ruang belajar. Aku sendiri tidak menyangka bisa mengatur banyak hal seperti ini. Keesokan paginya, aku pergi ke kedai kopi lebih awal. Setelah lulus, aku membuka sebuah kedai kopi yang cukup berkesan. Karena bangun pagi, aku membawakan sarapan untuk para pegawai di toko. Setelah 3 hari hilang kontak, aku muncul di kedai kopi. Para pegawai tampak cukup senang. Mereka mulai bertanya padaku, "Bos yang baik, kamu kemana 2 hari ini?" Aku mengirim pesan tapi kamu tidak membalas. Aku bercanda pada diri sendiri. Aku pergi putus dengan pacar. Para pegawai sempat terkejut. Sebelumnya bos bilang akan membawa permen pernikahan untuk mereka. Tapi tidak ada yang mengatakan itu. Salah satu pria tersenyum padaku dan berkata, "Bos, jangan sedih. Hari ini Rabu, wanita cantik itu mungkin akan datang ke toko kita untuk melihat-lihat." Wanita cantik, panjang umur. Saya terkekeh ringan. Apa sih wanita cantik? Sampai begini mengingat orangnya. Beberapa karyawan lain juga mulai bergosip. Bercerita padaku. Ada seorang wanita sangat cantik. Setiap minggu pasti datang ke toko 3 kali. Selalu tepat pukul 8. Dan biasanya datang hari Rabu, Kamis, dan Sabtu. Ini benar-benar menarik rasa penasaranku. Wanita seperti apa yang sampai diingat dengan jelas seperti itu? Aku penasaran, tapi tidak begitu tertarik. Aku memesan secangkir kopi, dan mencari tempat duduk di sudut. Melihat orang yang lewat di luar jendela. Suti melihat seorang wanita yang terlihat familiar. Saat itu pelayan meletakkan kopiku di atas meja. Sama-sama melihat keluar jendela. Agak bersemangat. "Bos, lihat cepat lihat. Itulah dia yang cantik, kan?" Mendengar itu aku sedikit terkejut. Itu wanita yang mengirimkan kunci untukku di bawah gedung kompleks perumahan hari itu. Hari itu dia hanya berkata satu kalimat. Pertemuan singkat. Karena bertemu lagi. Itulah takdir. Memikirkan ini, aku berkata kepada pelayan toko. Nanti aku traktir dia secangkir kopi. Pelayan toko dengan wajah nakal membungkuk dan berbisik di telingaku. "Bos, kamu pintar sekali." Aku tersenyum pahit tanpa daya. Melihat dia masuk dari luar pintu. Segera bangkit dan mengikuti di belakangnya. Ketika dia sudah memesannya dan bersiap membuka kode pembayaran, aku sudah lebih dulu menyamakan kode pembayaran dengan mesin kasir. Pembayaran berhasil. Pegawai toko melihat bahwa itu adalah bos mereka sendiri. Tahan tawa. Bertingkah seolah tidak tahu apa-apa. Hanya berkata, "Silakan tunggu sebentar." Lalu wanita itu menatap tangan yang memegang ponsel dengan tajam. Melihat ke arah pria yang berdiri di sampingnya, itulah dia. Aku tersenyum tipis. "Kita bertemu lagi. Terima kasih." Hari itu mengantarkan kunci kepadaku. Setelah berkata begitu, dia kembali duduk di tempat semula. Aku sangat berterima kasih padanya di saat suasana hatiku sangat buruk. Membuatku merasakan kebaikan dari orang yang tidak dikenal. Tatapan wanita itu terus mengikuti sampai aku duduk. Saat itu terdengar suara pegawai toko di telinganya. "Nona, kopi Anda, silakan diambil." Wanita itu menerima kopi. Berjalan ke mejaku. Belum sempat bicara. Aku sudah mulai berbicara. "Jangan bilang apa-apa. Kembalikan uangku." Wanita itu mengangkat bibirnya.
Terima kasih untuk kopinya. Setelah berkata begitu, dia berbalik dan pergi. Sore itu semua orang sibuk sepanjang sore. Kafe tutup jam 9 malam. Saat aku sedang merapikan tragedi ini, seseorang masuk lewat pintu. Maaf, toko kami akan tutup. Aku mengangkat kepala dan melihat ke arah sana. Seluruh tubuhku membeku sejenak. Perasaan kecewa. Dia memegang sebuah kotak kecil berwarna biru. Itu adalah Luo Yueting yang kuberikan ke Chu Waner untuk dibawa pulang. Wajahnya dingin dan tegas. Dia menatapku dengan tajam. Aku pura-pura tenang. Pelan-pelan. Meletakkan gelas di tanganku ke dapur. Dia langsung meletakkan kotak kecil itu di atas meja bar. Rusian, apa maksudmu mengembalikan barang ini padaku? Aku membalas dengan dingin. Maksudnya apa? Kamu tidak mengerti. Aku tidak ingin menikah denganmu lagi. Wajah Luo Yueting berubah marah. Karena hal sepele ini, kamu berbuat onar padaku. Lucian, kapan kamu jadi seenaknya seperti ini? Tidak tahu apakah dia menunjukkan sifat aslinya, atau karena marah hingga berkata sembarangan. Sekarang aku sama sekali tidak bisa menerima kata-kata seperti ini. Apalagi untuk memahami maksud dalam ucapannya lebih dalam. Apakah ini masalah kecil? Kalau begitu, apa menurutmu masalah besar itu? Aku semakin tidak bisa mengendalikan emosiku saat berbicara. Perasaanku padanya dianggap tidak berharga. Pada akhirnya dia mengatakan itu semua hal kecil. Melihat ekspresi wajah Luo Leting yang sedih sampai bisa meneteskan air, saya terkekeh. Melempar kotak kecil berwarna biru di atas meja dengan keras keluar pintu. Menatap jari Luo Leting yang menunjuk ke pintu. Pergi, keluar dari sini. Wanita yang sedang melangkah masuk di pintu terhenti. Benar-benar berhenti di pintu. Dan Luo Leting yang belum pernah disuruh pergi. Sekejap benar-benar marah. Menggertakkan gigi dengan dingin. Aku datang jauh-jauh untuk melihat bagaimana lukamu. Sialan aku memang bodoh. Setelah berkata dia pergi meninggalkan kafe tanpa menoleh ke belakang. Mengambil kotak kecil biru di pintu. Membuangnya ke dalam tong sampah. Wanita yang masih berdiri di pintu juga menyaksikan sendiri tentang masalah saya. Terakhir kali dia melihat saya adalah saat saya kehilangan kunci. Kali ini lagi bertengkar dengan pacar. Mungkin seharusnya dianggap mantan. Seorang wanita perlahan masuk. Apakah masih ada kopi? Kalimat belum selesai. Melihat aku di depannya dia menundukkan kepala. Tidak ada reaksi. Dia baru saja berpikir untuk mengatakan sesuatu. Tiba-tiba aku menatap dengan tegas. Tersenyum menanyakan apa yang dia ingin minum. Suara wanita yang sangat merdu seperti kakak perempuan dewasa. Suara mengatakan satu cappuccino. Aku menggelengkan kepala kepada wanita di depanku. Tidak ada cappuccino. Setelah berkata begitu aku mengeluarkan 2 sachet kopi instan dari laci. Masih tersisa 2 sachet kopi instan. Jika kamu mau, aku akan membuatkanmu. Wanita itu melihat kopi instan di tanganku. Mengangguk sedikit. Aku membuatkan kopi instan untuknya. Juga mengeluarkan sepotong kue yang sudah aku siapkan untuk dibawa pulang. Saya membaginya setengah untuknya. Kenapa sudah begitu larut? Masih di luar. Perempuan itu menyeruput kopi dan berkata, baru selesai kerja, agak lelah. Ingin mencoba keberuntungan. Melihat kalian apakah sudah tutup. Dia terdiam sejenak. Melanjutkan berbicara. Saya sangat suka kopi di toko kalian. Mendengar itu saya tersenyum. Terima kasih sudah suka. Kemudian arah pembicaraan berubah. Saya belum pernah tanya nama belakangmu. Xia Yusan menulis sebuah karakter di atas meja. Xia mengetahui nama belakangnya. Saya juga mengatakan nama belakang saya. Nama belakang saya Lu. Nona Xia. Apakah kamu sering sibuk sampai jam segini malam? Xia Yusan meminum secangkir kopi instan. Alis Liu sedikit berkerut. Hari ini ada pekerjaan mendadak yang menghambat. Aku meraba leherku. Menduga dia merasa kopi instan ini tidak enak. Melihat dia menghabiskan kopinya. Aku mengambil cangkir untuk dicuci. Saat kembali, kotak kue di atas meja sudah dirapikan olehnya. Aku baru akan mengatakan ingin menutup toko saat Xia Yusan tiba-tiba berkata, permisi, berapa biayanya? Aku tersenyum. 1 cangkir kopi instan. Dan aku tidak akan mengenakan biaya. Dia mengerutkan alis sambil menunjuk sepotong kue yang tersisa setengah. Masih ada kue juga. Melihat wajah Xia Yusan tidak senang. Aku berkata dengan sungguh-sungguh, sedang aku yang mentraktirmu. Terima kasih banyak. Kamu mengantarkan kunci kepadaku waktu itu. Hari itu aku sangat sedih.
Kamu membuatku merasakan kebaikan dari pertemuan yang tidak terduga. Itu satu-satunya hal yang bisa aku syukuri dari pertemuan yang tidak terduga hari itu. Xia Yusan merasa hari ini bukan pertemuan yang tidak terduga lagi. Aku menutup pintu toko. Xia Yusan membuang sampah ke dalam tong sampah. Melirik ke dalam kotak beludru biru. Namun tidak mengatakan apa-apa. Aku menatap Xia Yusan dan bertanya dengan suara. Nona besar, kamu pulang dengan apa? Xia Yusan menekan kunci mobil. Mobil Xiaomi Suki di depan berkedip 2 kali. Di seberang sana, aku mengangguk dan melambaikan tangan ke Xia Yusan. Jaga keselamatan di jalan ya. Saat akan pergi, Xia Yusan berdiri di pintu mobil dan berkata 2 kalimat kepadaku. Jangan kehilangan dirimu sendiri karena perasaan. Cinta bukanlah segalanya dalam hidup. Dia sebenarnya tidak ingin mengatakannya. Apalagi jika sudah dikatakan pun lawan bicara tidak akan mendengarkan. Tapi hari ini dia tidak bisa menahan diri untuk ikut campur. Aku pulang dari kafe dan mandi. Lelah, aku berbaring di tempat tidur dan mengeluarkan ponsel untuk melihat sebentar. Jiang Yu mengirimiku 7 atau 8 pesan setengah jam yang lalu. Ada juga panggilan tak terjawab. Aku berbaring di tepi tempat tidur dan membalas telepon Jiang Yu. Suara perhatian Jiang Yu terdengar. Xian, kamu sedang di mana? Apakah Luo Yueting sudah datang untuk meminta maaf padamu? Aku teringat kejadian malam ini. Menyentuhku perlahan. Dia mana mungkin datang untuk minta maaf. Dia datang untuk membuat masalah denganku. Mengatakan memukulku hanyalah masalah kecil. Mengatakan aku tidak masuk akal dan ribut. Kita benar-benar sudah berakhir. Jiang Yu tidak menyangka Luo Yueting akan berkata seperti itu. Tidak terlihat biasanya dingin dan cuek. Masalah mantannya sangat impulsif. Jiang Yu menggelengkan kepala. Lalu bertanya lagi. Kalau begitu kamu baik-baik saja kan? Saat ini perasaanku sulit diungkapkan. Merasa sedih karena menyukai seseorang selama bertahun-tahun. Sebenarnya seharusnya sedih. Namun kedatangan Nona Xia mengacaukan pikiran sedihku. Meskipun dia melihatku dalam keadaan memalukan. Tapi dia tidak mengatakannya sedikit pun. Memang saat sedih harus ada seseorang menemani bicara. Supaya tidak banyak berhayal. Aku tidak apa-apa. Semakin dia melukai aku semakin cepat sadar. Mungkin setelah beberapa kali lagi, aku bisa menghadapinya dengan tenang. Jiang Yu yang di ujung telepon tertawa ringan. Aku tahu keputusanmu tidak akan berubah. Mengobrol beberapa kalimat. Mengakhiri telepon. Aku menekan beberapa kali headset. Teringat obat yang diberikan hari ini belum diminum. Langsung bangun dan mengambil segelas air hangat. Di sisi lain, di bar Heaven, Cuer menepuk punggung sahabat baiknya. Bertanya, bukankah kamu sudah pergi minta maaf? Kenapa kadang dia tidak memaafkanmu ya? Luo Yueting minum satu persatu gelasnya. Cuer menghentikannya sebentar. Jangan hanya minum saja. Ceritakan padaku sebenarnya apa masalahnya. Buat aku senang dong. Luo Yueting tidak menghiraukannya. Kata-kata sinis itu langsung berkata, aku pergi mempertanyakan mengapa dia mengembalikan barang itu. Asalkan dia berkata lembut seperti dulu. Apakah aku bisa marah dan mengatakan hal yang tidak seharusnya dikatakan? Dia juga menyuruhku pergi. Chu Waner menatapnya dengan agak tak habis pikir. Kamu memukul orang itu. Orang itu masih mau berkata lembut padamu. Aku rasa kamu memang sudah dimanja oleh Xian. Kalau kamu tidak mencoba untuk membujuk orang itu kembali, ya sudah. Sebenarnya Chu Waner juga tahu. Luo Yueting hanya berkata karena marah. Tapi ini benar-benar memang sudah sampai pukul memukul. Lucian dan Jiang Yu bisa bermain bersama karena mereka sejenis. Hanya saja satu menaruh emosinya di wajah. Yang satu menyembunyikannya di hati. Pokoknya mereka ini tipe orang yang kalau mati sekali langsung tereliminasi. Luo Yueting menggumam dengan pipi merah. Aku pikir setelah beberapa hari berlalu, dia akan bisa tenang kembali. Berharap hari ini bisa berdamai. Dan bersiap untuk menikah sesuai rencana. Tapi sepertinya rencananya harus ditunda. Chu Waner mendengar kata-kata itu. Tertawa keluar dari mulut, ya sudahlah. Waktu itu dia dipukul kamu sampai wajahnya memerah seperti itu. Jangan bilang menikah tidak cerai sudah bagus. Luo Yueting menggelengkan kepala dan berkata, dia tidak akan. Aku tahu betapa dia menyukaiku. Setelah mendengar itu Chu Waner benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Kadang dia benar-benar tidak tahan melihat Luo Yueting. Dia juga punya satu hal tentang Luo Yueting. Belum pernah bilang pada Xian. Tidak terlalu penting, tapi sangat menyakitkan.
Kalau suatu saat Lu Xian tidak suka Luo Yueting, dia baru akan mengatakannya. Pagi hari berikutnya jam 8. Aku datang lebih awal ke kedai kopi. Ingin membuat diriku lebih sibuk sedikit. Agar tidak banyak berpikir yang berlebihan. Yang tidak jelas. Sesampainya di toko, salah satu karyawan wanita menatapku dengan senyum nakal. Bos, apakah wanita cantik kemarin menarik? Gadis lain juga ikut menggoda. Bos bahkan membayar untuk dia. Sepertinya mendapatkan pengakuan dari bos. Saat ini aku juga tidak menjelaskan. Teringat siapa yang bilang kemarin. Nona Xia datang ke toko setiap Rabu, Kamis, dan Sabtu. Dan hari ini kebetulan hari Kamis. Aku menunduk di bar sambil melihat mereka berkata, karena kalian semua sudah bilang begitu, maka hari ini aku akan traktir dia secangkir kopi lagi. Mendengar itu, para karyawan mulai berteriak ramai. Kami juga mau, iya benar. Kami tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Dalam suasana ini, hatiku jadi jauh lebih baik. Aku pura-pura acuh dan mengangkat bahu. Kalian membuat kopi setiap hari. Kalian tidak akan minum? Beberapa pegawai toko mengerutkan bibir. Mengatakan tidak mau kopi. Bos, kamu pilih kasih. Mendengar itu aku tertawa terbahak-bahak. Sudah tahu. Nanti sore aku belikan kalian teh sore. Mendengar mereka memuji diri sendiri dengan berbagai cara. Aku merasa suasana hati sangat baik. Hanya dengan mengirimkan kunci dan menemani aku bicara tadi malam. Dua hal ini sudah membuat aku sangat berterima kasih kepada Nona Xia. Hanya pesan beberapa cangkir kopi saja. Aku sangat senang, setelah ngobrol dengan mereka. Pergi ke gudang untuk merapikan barang yang baru dikirim. Pukul 8.02, Xia Yusan tiba tepat waktu di toko. Setelah memesan, menunjukkan kode pembayaran. Pegawai toko tersenyum dan berkata, kopi hari ini. Bos kami yang traktir kamu. Xia Yusan secara refleks melirik ke meja yang kemarin aku duduki. Ternyata dialah bos di toko ini. Pegawai lain yang membuat kopi di sebelah juga mendekat. Tersenyum dan berkata wajahmu adalah sesuatu yang diakui oleh bos kami. Xia Yusan masih menampilkan kode pembayaran di depan. Terima kasih atas niat baik bos kalian. Pegawai yang menerima pembayaran menggelengkan tangan. Katanya lain kali tunggu bos kami ada. Kamu bicarakan dengan bos kami saja. Xia Yusan tanpa daya dalam hati menghela nafas pelan. Apakah ini semacam uang tutup mulut dari kejadian tadi malam? Aku masih berhutang dia secangkir kopi. Membawa kopi dan berjalan menuju meja tempat aku duduk kemarin. Sudah duduk selama 5 menit. Sepertinya menunggu aku. Tapi tidak sempat menunggumu. Tidak lama kemudian pergi. Aku sibuk di gudang belakang sampai jam 10. Lumayan lelah. Baru kembali ke depan. Mendengar salah satu pegawai berkata, gadis cantik itu pagi ini untuk pertama kalinya duduk beberapa menit di toko itu. Duduk di posisi itu. Pelayan menunjuk ke sudut tempat itu. Jier tertawa kecil. Bos, apakah dia sedang menunggumu? Aku melihat ke arah yang dia tunjuk. Itu posisi aku duduk kemarin. Aku tersenyum tipis tanpa bicara. Mengangkat gelas minum dan meneguk beberapa teguk. Orang di luar sedang mengumpulkan sampah. Dia mengosongkan seluruh sampah dari tong sampah. Terbayang kejadian kemarin saat Loyu melempar gelang ke tong sampah. Aku masih terpikir malam tadi. Kalau Loyu benar-benar mengambil gelang itu di tengah malam, apakah kami akan terus terikat lebih lama? Tapi Loyu tidak akan melakukan hal seperti itu. Pertengkaran kali ini menyebut mantannya. Dia merasa dirinya dirugikan. Masih menunggu aku untuk minta maaf. Aku tersenyum. Hanya seorang wanita saja. Sudah pasrah saja. Apa yang Miss Xia katakan benar. Cinta bukan segalanya. Beberapa hari ini aku sibuk di toko. Meskipun agak lelah, tapi juga terasa memuaskan. Kadang-kadang aku terpikir tentang beberapa hal tentang Luo Yueting. Tapi dia tidak muncul di hadapanku selama beberapa hari ini. Seperti menguap begitu saja. Hatiku mulai tenang. Jauh lebih baik dari yang aku bayangkan. Dulu saat pacaran dengannya, aku bahkan berpikir dia adalah satu-satunya. Tapi sekarang aku pikir itu tidak benar. Pukul 9 malam. Kedai kopi sudah tidak ada orang. Aku mematikan lampu. Bersiap pulang lebih awal. Baru saja hendak mengunci pintu. Terdengar suara yang familiar dari belakang. Apakah sudah pulang kerja? Aku berbalik melihat wanita yang berdiri di belakangku. Nona Xia. Selamat malam. Xia Yusan menjawab. Tuan Lu. Selamat malam. Setelah berkata begitu, dia mengangkat tangan dan menyerahkan kue di depanku. Mataku penuh dengan tanda tanya. Ini adalah Xia Yu.
Lisan tersenyum dan berkata, aku ingin membayarmu. Tapi kamu tidak mau menerima. Aku hanya ingin membeli kue untuk memberimu. Tentu saja dia tahu aku berterima kasih atas kebaikan yang terjadi secara kebetulan. Tapi terus seperti ini membuatku merasa malu juga. Aku juga tersenyum. Terima kasih, Nona Sia. Dengan begini kita sudah jelas urusannya. Lain kali aku harus membayarmu. Setelah aku menerima kue, tiba-tiba ingin menarik kembali kata-kataku tadi. Buat apa memperjelas segala macam? Kue angsa hitam ini masih cukup untuk ajak dia minum. Jadi aku memutuskan untuk langsung membagi kue ini sekarang. Mau masuk duduk sebentar? Xia Yusan tidak menolak. Berbicara dengan sopan. Berarti merepotkan ya? Aku menyalakan lampu. Membuka kotak paket yang ada di tangan. Membuat 2 cangkir teh. Teh bunga yang baru tiba hari ini kuantarkan ke tangan Xia Yusan. Aku membuka kotak kue. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana dengan angsa ini. Xia Yusan melihat aku menunjuk-nunjuk pada angsa sambil bersuara. Aku yang akan melakukannya. Setelah berkata, mengambil pisau dari tanganku. Pisau naik dan jatuh dengan cepat. Lalu mengatur kue di piring. Saat dia memotong kue, aku bertanya, apakah baru pulang kerja? Xia Yusan menggelengkan kepala. Katanya tidak. Siang ini tidak ada kelas. Aku mengambil sesendok kue dan memasukkannya ke mulut. Mendengar itu aku menatapnya. Apakah kamu sengaja membawa kue ke sini? Xia Yusan mengatupkan bibir. Hatinya sangat bingung. Meskipun tidak ingin mengakuinya. Tapi itu memang benar. Beberapa detik kemudian dia baru mengangguk. Kalau tidak membawakan sesuatu untukmu, hatiku tidak tenang. Aku sangat minta maaf. Mulai berbicara untuk minta maaf. Aku tidak tahu kamu memikirkannya seperti itu. Lisan buru-buru mengibaskan tangan. Tidak perlu minta maaf. Saya hari itu memang sudah makan kue kamu. Mengembalikan satu adalah hal yang seharusnya. Saya tersenyum tipis. Topik pembicaraan berubah. Nona Sia. Apakah kamu guru? Dia mengangguk. Menjawab iya. Guru universitas. Saya mengangguk. Tidak heran kenapa kamu memberi kesan yang familiar. Xia Yusan melihat saya dengan bingung. Saya segera menjelaskan. Ayah saya juga guru universitas. Sekilas tampak serius dari segi aura. Tapi sebenarnya ayah saya cukup penyayang. Kamu juga cukup lemah lembut. Hanya terlihat agak dingin. Sambil berbicara saya menghabiskan kue di piring. Sedikit kekenyangan. Teh ini tidak bisa saya teguk sama sekali. Xia Yusan masih berpikir. Kesan saya padanya. Kue di depan juga hampir tidak saya sentuh. Saya menunduk sambil menutup mulut dan menguap. Melihat itu, Xia Yusan berbicara. Aku akan membereskan meja dulu. Setelah beres, bawa sisa kue itu pulang untuk aku. Saya naik mobil. Menurunkan jendela mobil. Melambaikan tangan ke Xia Yusan di seberang jalan. Nona Xia, sampai jumpa. Xia Yusan membalas dengan kata sampai jumpa. Secara keseluruhan hari ini cukup baik. Kalau malam ini di luar komplek tidak bertemu dengan Luo Yueting, itu akan lebih baik lagi. Saya baru menyalakan sein. Bersiap membawa mobil masuk ke komplek. Luo Yueting muncul di depan mobil saya. Saya menginjak rem. Parkir mobil di pinggir jalan. Dorong pintu mobil terbuka. Keluar dari mobil. Kami hanya berdiri di pinggir jalan seperti ini. Luo Yueting melihat aku hari ini begitu tenang. Tidak seperti kemarahan saat terakhir kali. Dia langsung merasa lega. Mengapa baru pulang begitu larut? Nada suara Luo Yueting tenang. Sama sekali tidak seperti sedang bertengkar atau berselisih. Ada momen singkat membuatku merasa seperti kembali ke masa lalu. Tapi aku tidak mungkin berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Baru selesai kerja ya. Luo Yueting mengulurkan tangan untuk menggenggam tanganku. Tapi aku menghindar. Dia merasakan aku menjauh. Namun dia hanya menganggap aku sedang ngambek. Tidak terlalu dipedulikan. Bukankah sebelumnya kamu pulang paling lambat jam 9? Kenapa sekarang baru pulang jam 10? Aku menyahut. Seorang teman datang. Duduk sebentar di toko. Mengobrol sebentar. Luo Yueting sekarang benar-benar lega. Dia pikir aku sudah marah. Wajah cantiknya memunculkan senyuman. Dia tahu Lucian sangat mencintainya. Bahkan saat bertengkar tidak akan lama. Apalagi dia tahu hanya pertengkaran biasa. Dia menunjuk ke lantai gedung rumahku. Jangan berdiri ngobrol terus. Ayo ke rumah duduk dulu. Kami juga akan segera menikah. Aku berencana mengurus surat nikah dalam beberapa hari ini. Kita juga tidak perlu ada jarak.
Aku menunduk dan melihat ke arah yang dia tunjuk. Melihat beberapa detik. Menarik kembali pandangan. Akhirnya jatuh ke tubuh Luo Yueting. Lupakan saja. Tubuh Luo Yueting tiba-tiba terkejut. Kita akan menikah. Apa maksudmu itu? Aku melihat Luo Yueting berbicara dengan tenang. Kali terakhir aku sudah menjelaskannya kepadamu. Aku tidak ingin menikah denganmu lagi. Lagi pula bukankah kamu sendiri yang membuang gelang itu ke tempat sampah? Kalau sudah begitu, apa arti kedatanganmu hari ini? Mendengar itu, bibir Luo Yueting sedikit terbuka. Dengan alis berkerut. Gelang itu, kamu tidak mengambilnya kembali? Aku menatapnya dengan sedikit kebingungan. Kamu sudah membuangnya. Mau ambil lagi buat apa? Sungguh lucu. Kalau kamu tidak sibuk, aku kembali saja. Aku baru saja bersiap meninggalkan Lo Yuting. Dia menarik pergelangan tanganku. Tatapan matanya dingin. Lakukan sesuatu. Suasana terlalu dibuat-buat jadi tidak menarik. Setelah berkata, sepasang mata cantik itu menatapku dengan tajam. Aku mengangkat tangan kiriku dan menamparkan wajah Lo Yuting. Dia bereaksi cepat dan menarik diri. Tangannya mundur setengah langkah. Hanya menyapu wajahnya saja. Wajah Lo Yuting sangat dingin hingga menyeramkan. Kau ingin memukulku? Aku tertawa sinis. Aku kan memang tidak sampai memukul. Kamu itu tamparanku yang terakhir memang benar-benar kena. Kalau kau pikir kita sudah ribut seperti ini, masih bisa bersama ya? Kenapa kau selalu mengungkit masalah ini terus? Lo Yuting berkata dengan nada penuh keadilan. Bukankah kamu yang memecahkan gelasku saat ribut? Mendengar itu, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku benar-benar kecewa dengan Luo Yueting. Tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Terasa lucu. Dan juga sedih. Siapa sebenarnya orang yang aku sukai? Akhirnya hanya bertanya. Apakah kamu benar-benar tidak mengerti? Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Pergilah. Jangan muncul di hadapanku lagi. Kalau kamu rindu masa lalu, teruskan mengenang mantanmu. Bukan mantan. Setelah bilang bukan mantan, aku pulang ke rumah. Berbaring di tempat tidur. Di kamar sunyi sepi. Untuk pertama kalinya, aku tidak memiliki kata-kata untuk Luo Yueting. Bahkan tidak ingin bertengkar dengannya. Dia tidak mengerti. Sama sekali tidak. Saya bisa bilang saya mengerti dia. Apa yang dia katakan pada saya. Seperti alat timbang di meja negosiasi. Menghindari hal penting. Memperbesar sesuatu yang tidak penting. Luo Yueting tahu di mana dia salah. Tapi dia tidak mau mengakuinya. Harus menunggu saya mengalah dulu. Lalu dia baru mengeluarkan pembicaraan itu. Tapi kali ini dia salah. Melakukan kekerasan terhadap saya adalah garis batas saya. Apapun yang dia lakukan itu sia-sia. Saya berdiri di dekat jendela menatap malam gelap yang membuat nafas terasa sesak. Untung bulan tinggi di langit. Meskipun tidak bisa menerangi banyak hal. Tapi rasanya hati tidak terlalu sesak. Keesokan paginya saya tidak pergi ke kedai kopi. Semalam susah tidur sampai jam 10 baru bangun. Masih terbangun oleh telepon. Setengah sadar meraba ponsel. Aku menyipitkan mata dan menerima telepon. Itu dari Jiang Yu. Halo, kamu belum bangun ya? Beberapa hari ini aku dengar kamu besok pagi sudah di kedai kopi sangat pagi. Sibuk sepanjang hari. Kak Jin tidak melihatmu di toko. Aku berbalik badan. Hari ini aku tidur terlambat jadi tidak pergi. Jiang Yu curiga aku sedih. Mungkin lagi-lagi karena Loyu Pavilion tidak enak mengatakannya terang-terangan. Terpaksa bertanya diam-diam. Mau aku bawakan satu untuk makan siang? Aku langsung menolak. Tidak usah. Melihat itu Jiang Yu berkata lagi. Kalau begitu kamu keluar saja. Kita makan siang bersama. Chu Waner baru membuka sebuah restoran. Kita pergi untuk makan gratis di sana. Saya mengangguk dan berkata oke. Saya segera bangun. Memutuskan telepon. Mandi dan mengganti pakaian. Mengambil kunci mobil dan segera pergi. Ke alamat yang dikatakan Jiang Yu. Saat sampai, Jiang Yu dan Chu Waner sudah menunggu di pintu. Saya menyapa keduanya. Jiang Yu menatap saya dan bertanya, kenapa baru bangun jam 10? Tidur malam tidak nyenyak ya? Saya menghela napas. Susah tidur tadi malam. Masuk ke ruang pribadi. Setelah duduk, Chu Waner menatap saya dari atas ke bawah. Apakah tadi malam Ting Ting pergi mencari kamu? Aku mengangguk, lalu mengusap pelipisku. Sekarang setiap kali melihat dia aku langsung sakit kepala. Tidak ingin mengucapkan sepatah kata pun padanya. Dia tidak mengerti bahasa manusia. Chu Waner memilih untuk hidup. Dia menunggumu untuk terus mencintainya. Jiang Yu mengerutkan kening.
Tidak perlu menghiraukannya. Chu Waner tersenyum tanpa daya. Kamu pergi ke dokter sebelumnya. Apakah ibumu tahu? Aku menggelengkan kepala. Tidak pergi. Ibuku mereka di rumah sakit. Aku tidak ingin mereka tahu. Chu Waner bertanya lagi. Kalau orang tua kamu bertanya tentang kamu dan Lo Yueting bagaimana? Mendengar ucapan Chu Waner, aku berpikir sebentar dan berkata, tunggu sampai ditanya nanti saja. Chu Waner menundukkan kepala. Paman Lu dan Tante Sen sangat puas dengan menantu mereka, Luo Yueting. Lucian kemungkinan akan menghadapi pertempuran berat. Saat Chu Waner mendengar dari Jiang Yu, Luo Yueting memukul Lucian karena sebuah cangkir pecah. Dia berpikir Luo Yueting hanya memikirkan sebuah cangkir pecah. Perlukah sampai begitu? Saya sambil makan berusaha mengalihkan pembicaraan. Jangan disebutkan lagi dia. Apakah kalian tidak sibuk hari ini? Kalau tidak sibuk, setelah makan kita jalan-jalan. Keduanya mengatakan mereka tidak sibuk. Bicara soal jalan-jalan. Sebenarnya terasa mereka tidak tenang. Saya akhirnya memasukkan semua barang yang penuh ke bagasi cadangan saya. Baru kemudian pulang. Kebetulan saya melewati kampus universitas. Orang tua saya tinggal di sekitar sini. Mengendarai mobil memasuki kompleks perumahan. Sebelum turun, saya menelpon ayah saya. Setelah panggilan tersambung, saya langsung bertanya, Pak, apakah kamu sudah sampai rumah? Saya sedang dibawa gedung kompleks. Malam ini ingin makan iga asam manis dan daging goreng pedas. Ayah saya, Lu Tianming, berkata dengan pasrah. Sepertinya malam ini tidak bisa makan itu. Saya ada beberapa teman lama yang berkumpul makan malam. Tapi tenang saja. Ibu dan saya akan makan iga asam manis dan daging goreng pedas untukmu malam ini. Saya agak bingung. Bilang. Saya juga ingin makan. Lu Tianming tersenyum pasrah. Sudahlah sudah. Lain kali akan saya buatkan. Ini sudah hampir malam. Kamu masak sendiri ya? Sudah menutup telepon. Aku menerima transfer dari ayah kandung. Transfer. Catatan transfer tertulis, iga asam manis, guuba oru. Tentu saja aku menerimanya dengan sepantasnya. Mengarahkan mobil keluar pintu komplek. Kebetulan melewati gerbang kampus Jiangda. Aku tiba-tiba melihat beberapa pria dan wanita tampan berjalan keluar gerbang kampus. Tak sengaja aku menghentikan mobil di seberang diagonal gerbang kampus. Menurunkan jendela mobil. Aku bersandar dengan tangan di jendela mobil sambil melihat keluar. Lebih banyak melihat pria dan wanita tampan. Memang suasana hati menjadi jauh lebih baik. Sekarang sekitar jam 4 sore. Aku sudah menonton sekitar 78 menit. Satu kelompok siswa datang bergantian. Tiba-tiba teringat beberapa hal dari masa kuliahku dulu. Sedang benar-benar fokus bersandar. Telingaku mendengar suara yang familiar dari adik sepupuku. Tuan Lu mendengar itu. Aku cepat berbalik melihat ke depan mobil di mana berdiri. Kalian adalah Nona Xia. Aku terdiam sejenak di lenganku. Lalu menariknya kembali dari jendela mobil. Nona Xia. Betapa kebetulan. Kenapa kamu di sini, Xia Yusan? Siap kembali. Melihat mobil ini agak familiar. Lalu melihat lagi nomor plat mobil. Baru memastikan itu aku. Xia Yusan menunjukkan ke Jiangda. Aku bekerja di sini. Aku menoleh ke pintu gerbang sekolah. Terdiam sejenak. Begitu ya. Dia menatapku dengan sedikit bingung. Kenapa kamu di sini? Mendengar itu, aku langsung merasa canggung. Apa jangan-jangan aku bilang ke orang? Aku sedang melihat pria dan wanita tampan di sekolah mereka. Aku memilih menggunakan ungkapan lain untuk mengatakan, orang tuaku tinggal di sekitar sini. Aku lewat dan melihat para pelajar ini sangat penuh semangat. Aku memandang lebih lama beberapa kali. Xia Yusan mengikuti arah pandanganku dan melihat ke sana. Di gerbang sekolah kebetulan ada seorang yang keluar. Seorang pelajar laki-laki yang terlihat benar-benar belum bangun tidur. Aku mengangguk seperti itu. Begitulah. Xia Yusan melihat ke arah gerbang sekolah yang memang penuh semangat. Ia mengubah arah pembicaraannya. Kamu mau pergi ke rumah orang tuamu itu? Aku menggelengkan kepala. Orang tuaku pergi makan di luar. Aku harus pulang dan masak sendiri. Aku terdiam sejenak. Pelan-pelan melihat ke arah Xia Yusan. Nona Xia, mau makan bersama? Xia Yusan menekan bibirnya. Diam selama 2 detik. Setuju. Mobil saya ada di depan. Nanti saya ikuti kamu, ya. Kalimat saya baru saja selesai. Tiba-tiba terdengar 2 atau 3 suara pria dan wanita bercampur. Mereka berkata satu persatu. Profesor, selamat tinggal.
Saya menoleh melihat keluar jendela mobil ke arah para siswa. Kebetulan ketiga siswa itu juga melihat ke arah saya. Saya tiba-tiba merasa sedikit canggung. Tatapan beberapa siswa itu sangat jernih. Masih ada sedikit kesan menggoda. Xia Yusan mengangguk, melambai ke arah mereka. Selamat tinggal. Saat saya menyalakan mobil untuk pergi, ketiga siswa itu masih tertawa sambil melambai ke saya. Saya menarik senyum sopan yang tidak kehilangan kesopanan. Sebelum pergi, saya juga mendengar tiga mahasiswa itu membicarakan ini bagus itu bagus. Saya menurunkan kecepatan. Dengan sengaja menunggu turun hujan, saya melihat mobilnya muncul di kaca spion. Barulah saya meningkatkan kecepatan. Baru saja saya sibuk dengan rasa canggung. Mahasiswa itu sepertinya memanggilnya profesor. Saya menatap jalan di depan tak bisa tidak terkejut. Apakah saya mendengar salah? Nona Xia terlihat seumuran dengan saya juga. Di usia segitu sudah menjadi profesor. Ayah saya diangkat profesor pada usia 32. Saya menganggap itu sudah sangat hebat. Nona Xia sehebat itu ya? Atau sebenarnya dia sudah wanita berusia 30-an? Hanya saja terlihat belum terlalu tua. Malammu nanti cari tahu profesor-profesor di Universitas Jiang yang berusia 20-an. Berita yang sangat mengejutkan ini. Pasti sekolah memberitakan secara heboh. Mencarinya seharusnya tidak sulit. Saya memilih restoran Cina yang sering saya kunjungi sebelumnya. Saya selalu merasa bahwa iga asam manis di tempat ini sangat otentik. Memarkir mobil di tempat parkir. Turun dari mobil dan menunggu Nona Xia. Xia Yusan turun dari mobil. Melihat sekilas nama restoran. Lalu saya bertanya apakah tempat ini oke. Dia mengangguk. Bilang oke. Kemudian kami masuk ke restoran berbarengan. Pelayan mengantar kami duduk di dekat jendela. Dengan hormat menyerahkan tablet. Untuk mereka pesan makanan. Saya memperkenalkan ke Xia Yusan. Iga asam manis dan daging goreng renyah di sini enak. Sambil bicara saya mencentang dua hidangan itu di tablet. Setelah memilih 4 hidangan favorit saya. Meletakkan tablet. Membiarkan Xia Yusan memilih beberapa hidangan. Xia Yusan dengan cepat memilih apa yang dia suka. Tidak lama kemudian dia juga meletakkan tablet. Setelah pelayan mencatat pesanan. Dia berkata tunggu sebentar lalu pergi. Aku tiba-tiba merasa Nona Xia sama sekali tidak merengek. Minimalisme harus melakukan apa yang harus dilakukan. Tidak akan mengucapkan sepatah kata pun lebih banyak. Memikirkan hal ini, aku membuka mulut bertanya. Baru saja di depan pintu sekolah kalian. Aku mendengar mereka memanggilmu profesor. Xia Yusan. Matanya yang indah sedikit terangkat. Ya. Baru saja tahun lalu diangkat menjadi profesor sastra klasik. Aku tak bisa menahan diri untuk memuji. Ini memang benar-benar melanggar pemahamanku. Sekarang memang waktunya makan. Orang-orang datang dan pergi bolak-balik. Banyak orang. Restoran mulai ramai. Setelah pelayan menghidangkan semua makanan, saya memperkenalkannya kepada dia. Coba iga asam manis di sini. Benar-benar enak. Mendengar itu, Xia Yusan mengambil sumpit, mengambil sepotong iga kecil, dan memakannya. Setelah mencicipi, dia mengangguk. Lumayan. Saya lalu menunjuk ke piring daging goreng ini. Juga daging goreng ini. Xia Yusan memutar batang sumpitnya dan mengarah ke piring daging goreng itu. Kemudian mencicipi satu gigitan lagi. Dia mengangguk lagi, juga lumayan. Setelah mendapat persetujuan, saya tersenyum puas. Saya juga merasa begitu. Lalu menunduk dan mulai makan dengan serius. Saat makan, kami tidak banyak berkomunikasi. Kadang-kadang mengobrol sebentar. Nona Xia tipe yang tidak banyak bicara, tapi tidak membuat suasana menjadi canggung. Jadi duduk bersama makan pun tidak canggung. Setelah makan, kami bangun dan berjalan ke depan meja resepsionis. Xia Yusan lebih dulu dari saya. Mengeluarkan ponsel. Melihat itu saya menghentikannya. Dia tersenyum ringan dan berkata, makan kali ini dihitung ayah saya yang mentraktir kita. Setelah berkata, saya menyerahkan kode pembayaran. Pembayaran berhasil. Keluar dari restoran. Melihat Xia Yusan menghela napas kesal. Saya menjelaskan kepadanya. Hari ini bukannya saya pergi makan di rumah orang tua saya? Mereka pergi keluar makan bersama. Lalu mereka transfer uang ke saya. Itu cara mereka mengirim saya pergi. Bagaimanapun saya sudah makan juga. Meski kamu menemani saya makan. Oh iya. Terima kasih. Kue kemarin. Xia Yusan tersenyum hangat. Kalau begitu, terima kasih. Hari ini traktir saya makan. Sama-sama.
Saya sekarang sedang dalam suasana hati yang cukup baik. Tidak ada lagi perasaan tertekan semalam. Saya melihat waktu, sudah jam 7. Lalu saya menoleh ke Xia Yu. Nona Xia, cepatlah pulang dan istirahat. Xia Yu-san mengangguk. Seperti yang dijanjikan. Hati-hati di jalan. Saya naik mobil. Melambaikan tangan padanya. Setelah melihat saya mengemudi pergi, Xia Yu-san baru saja naik mobil. Hanya beberapa menit yang lalu. Dia terus merasa ada seseorang yang mengawasi mereka. Dia memalingkan kepala dan melihat wanita yang berdiri tak jauh dari situ. Terlihat agak familiar. Wanita yang sebelumnya berkonflik dengan Tuan Lu di kafe itu. Sepertinya mantan pacar. Dia hanya melirik sekejap lalu menyalakan mobil dan pergi. Luo Yueting. Wajahnya suram. Dia dan temannya datang untuk makan. Sesaat turun dari mobil, dia melihat aku bersama seorang wanita asing yang belum pernah dilihatnya. Keluar dari restoran. Meskipun kami berdua tidak melakukan sesuatu yang melewati batas. Tapi dia sangat tidak senang. Bagaimana dia tidak tahu aku punya teman seperti itu? Kami berdua bahkan makan bersama. Teman yang berdiri tak jauh dari situ agak bingung. Kamu sudah berdiri di situ berapa lama? Itu suamimu yang hampir menikah. Melihat dia makan bersama orang lain. Kamu tanya saja. Mereka juga tidak akan mengabaikanmu. Kata-kata ini langsung menusuk hati Luo Yueting. Diam. Bukan urusanmu, teman. Memeluk dan mengangkat bahu dengan ragu. Seperti tertembak peluru. Luo Yueting mengeluarkan ponselnya. Melakukan panggilan ke Chu Wan. Langsung bertanya sesuatu. Apakah si An baru-baru ini mengenal seorang wanita yang cukup cantik? Chu Waner berpikir mungkin Luo Yueting sedang berhalusinasi. Mana ada wanita seperti itu? Hari ini dia bahkan makan bersama kami. Entah bekerja di toko. Atau tidur di rumah. Mana ada waktu untuk mengenal wanita lain? Luo Yueting menyela. Aku melihatnya. Chu Waner mengeluarkan suara, oh. Melihat dia makan dengan wanita. Dia suka makan dengan siapa? Makan dengan siapa? Betapa normalnya hal itu. Apa mungkin kamu melihat mereka pulang bersama? Itu memang tidak. Luo Yueting tidak sesuram itu lagi. Lalu bertanya. Siapa yang membuatmu kesal? Hari ini seperti terbakar saja. Chu Waner setengah bercanda berkata. Kamulah. Memikirkan Luo Yueting karena sebuah gelas memarahi si An. Tidak langsung memarahinya sudah bagus. Masih di sini bertanya siapa yang membuatnya kesal. Tapi benar aneh soal Lucian makan dengan lawan jenis. Tapi dia juga tahu pasti itu murni. Bukannya hubungan yang lebih dari murni. Setidaknya bisa membuatnya marah. Luo Yueting juga baik. Luo Yueting langsung menjadi gelisah. Sudah deh. Telepon cuer di sana ditutup. Dia segera mengirim pesan ke Jiang Yu. Lucian sedang makan dengan lawan jenis. Dilihat oleh Luo Yueting. Ini pasti membuatnya sangat marah. Jiang Yu tersenyum dan membalas. Sesuai dengan yang pantas. Aku sudah bisa membayangkan wajah murung Luo Yueting itu. Setibanya di rumah. Aku mandi. Baru saja berbaring di tempat tidur. Tiba-tiba ada panggilan masuk di ponsel. Nomor yang tidak dikenal. Tapi reaksiku langsung mengira itu dari Luo Yueting. Sekarang aku sudah tidak ada lagi kata yang bisa diucapkan dengan Luo Yueting. Ternyata pertengkaran sampai akhirnya benar-benar menjadi keheningan. Bahkan perasaan dingin hati. Mengangkat teleponnya lagi. Tapi aku juga hanya marah pada diri sendiri. Nomor ini masih terus menelepon. Aku tidak mengangkat juga tidak memutuskan. Mengirim pesan ke Chu Waner. Bisakah memberitahu Luo Yueting agar tidak meneleponku lagi? Aku tidak ingin berbicara dengannya. Awalnya aku ingin Jiang Yu yang memberitahu Luo Yueting. Tapi aku khawatir Jiang Yu akan berbuat sesuatu saat emosinya naik. Aku lebih baik biarkan Chu Waner yang memberitahunya. Chu Waner membalas dengan agak senang. Sangat lucu. Mungkin untuk menanyai kenapa kamu makan bersama lawan jenis. Masalah ini pasti membuatnya sangat marah. Aku melihat pesan yang dikirim Chu Waner. Aku membalas sekali. Bagaimana mungkin Luo Yueting tahu aku makan bersama orang lain? Jadi aku bertanya bagaimana dia tahu. Chu Waner bilang tidak tahu. Tapi dia bertanya padaku sekitar jam 7. Diperkirakan bertemu saat waktu makan. Sekitar jam 7. Itu tepat waktu saya dan Nona Xia keluar dari restoran. Mungkin melihatnya. Kalau bukan karena sifat Luo Yueting yang agak manja. Dan baru saja bertengkar. Tunggu aku dulu yang minta maaf. Kalau tidak benar-benar bisa datang langsung menuduhku. Aku membalas Chu Waner. Suruh dia jangan bertengkar lagi. Chu Waner membalas mengerti.
Keluar dari layar obrolan. Aku bersiap meletakkan ponsel. Matikan lampu tidur. Tiba-tiba teringat sudah menulis beberapa hal tentang Nona Xia. Aku membuka pencarian kata kunci. Memasukkan Jiang Daxia. Baru saja menerima surat dari Nona Xia. Tiba-tiba muncul sebuah nama di bawahnya. Xia Yusan, lalu aku klik masuk. Hanya melihat sebuah foto dari samping. Aku langsung yakin ini adalah Nona Xia. Di kolom sekolah ada catatan tentangnya. Dosen termuda di jurusan bahasa Mandarin. Jika dihitung berdasarkan usia ini, tahun ini seharusnya 28. Namun walaupun dicari-cari, tidak menemukan foto wajah depan. Sebagian besar hanya dari samping. Informasi pribadi dalam bagian belakang tidak banyak. Sebagian besar hanya karya, makalah akademik dan karya tulis. Aku memperlambat suara. Membaca untuk hidup Xia Yusan seperti orang lain. Terlihat sangat berpengetahuan. Orang yang sangat hebat. Walaupun sudah bertemu beberapa kali. Namun bahkan tidak pernah saling menyebut nama. Bisa dibilang teman yang hanya berpapasan. Setelah membaca kolom Nona Xia, aku mematikan ponsel. Takut diganggu telepon. Aku mengubah ponsel ke mode senyap. Baru kemudian tidur. Keesokan paginya bangun. Aku bangun dan membuat sarapan yang lezat. Setelah makan baru pergi ke kafe. Saat aku sampai di kafe, aku melihat Jiang Yu juga ada di sana. Aku pun duduk di hadapannya. Selamat pagi, Jiang Yu mendorong seporsi sarapan ke hadapanku. Aku kira kamu akan datang ke toko lebih awal pagi ini. Meskipun aku sudah makan sarapan, aku tetap makan 2 suap sarapan yang dibawa Jiang Yu. Jiang Yu duduk tegak. Kedua tangannya diletakkan di atas meja dan mulai bicara. Kemarin kan orang tuaku keluar makan bersama. Kudengar di meja makan Paman Lu menyebut kamu dan Luo Yueting sudah menikah secara resmi. Jiang Yu tahu. Orang tua Luo Yueting sangat menyukai Lucian. Begitu pula orang tuaku sangat menyukai Luo Yueting. Sekarang terjadi hal seperti ini cukup memalukan. Mendengar itu aku melambaikan tangan. Berkata, itu salah Luo Yueting. Tidak mungkin seenaknya menyalahkan aku. Nanti saja kalau ditanya. Jiang Yu mengangguk pelan. Seolah-olah teringat sesuatu. Aku sama sekali tidak berlebihan. Berencana duduk di meja itu. Setelah berkata dia menunjuk ke sudut. Meja dekat jendela itu. Aku melihat ke arah yang dia tunjuk. Itu adalah tempat aku biasanya duduk. Dia melanjutkan berkata. Tebak apa? Ada seorang wanita super cantik membawa kopi duduk di meja itu. Tidak bisa dipungkiri wanita itu sangat cantik. Memiliki wajah seperti wanita dewasa yang tampak sangat cerdas. Tapi dia hanya duduk di sana selama 5 menit. Tepat 5 menit. Lalu pergi. Saat aku mendengar deskripsinya, aku langsung tahu itu siapa. Nona Xia. Jiang Yu menatapku dengan wajah terkejut. Kalian saling kenal, aku mengangguk. Sekalian memberitahu Jiang Yu. Bagaimana aku mengenalnya? Saat itu aku lari dari rumah Luo Yueting. Terjatuh di depan pintu. Kalau sampai hilang, kamu nggak tahu betapa putus asanya aku waktu itu. Lalu dia yang mengantarkannya padaku. Aku bilang akan membayar ongkos kirimnya. Dia juga tidak mau. Mungkin dia lihat aku habis dipukuli. Merasa aku sangat menyedihkan. Makanya dia mengantarkannya padaku. Aku terdiam sejenak. Lalu melanjutkan cerita. Yang lebih memalukan lagi. Kemudian pada malam hari di Lotus Pavilion dia datang ke toko mencariku sekali. Kami berdua bertengkar dan kehilangan kendali emosi. Dia melihatnya lagi. Mendengar itu Jiang Yu tertawa terbahak. Kalau begitu kalian memang berjodoh. Aku menghela napas. Selama bertahun-tahun tidak pernah sebegini memalukan. Kebetulan setiap kali selalu dilihat orang. Bayangkan saja sudah memalukan. Tapi itu cuma pertemuan kebetulan. Diliput juga tak apa. Kan tidak akan disebarkan keluar. Lagi pula aku juga sudah mentraktir dia kopi. Makan juga. Dia pasti tidak akan membocorkannya. Jiang Yu lalu bercanda denganku beberapa kalimat lagi. Baru kemudian pergi. Saya pergi ke kantor. Saya berdiri mengantar Jiang Yu naik mobil. Melihat mobil itu pergi. Saya baru kembali ke toko untuk terus bekerja. Saat makan siang, ayah saya menelpon. Saya menjawab dengan pelan. Mendengar suara di seberang berkata, "Nak, mau pulang makan malam tidak? Saya membuat iga asam manis. Dan ibumu membuat daging goreng saus asam. Mau makan atau tidak?" Pikiran pertama yang muncul di kepala saya adalah mau makan. Tetapi teringat kemarin orang tua saya memperlakukan saya seperti itu. Bahkan bilang akan makan menggantikan saya.
Kata-kata yang akan keluar dari mulut itu saya telan kembali. Ayah, saya sudah makan tadi malam. Hari ini saya tidak akan makan lagi ya. Kalau kamu dan ibu makan untuk saya saja. Saya sebenarnya tidak perlu makan sama sekali. Mendengar itu, ayah tertawa pelan. Sifat anak laki-laki memang benar-benar sama denganmu. Ibuku melotot padanya. Ayahku melanjutkan bertanya. Aku benar-benar tidak mau makan. Bahan makanan yang baru dibeli pagi ini. Mendengar itu aku tetap keras kepala tidak mau makan. Kemarin makan terlalu banyak. Ayahku pura-pura menghela napas. Kalau begitu tidak apa-apa. Anakku, kamu sibuk saja. Aku tutup telepon dulu. Ayahku sambil meletakkan telepon dari telinga. Sambil berkata pada istrinya. Nanti malam buat steak daging panggang. Aku pulang kerja akan bawa steak jenis tomahawk. Tiba-tiba aku tidak keras kepala lagi. Dengan suara pelan aku berkata. Makan steak tomahawk yang dimasak agak lembut. Aku mulai mengajukan permintaan. Melihat itu, orang tua saya sangat senang. Kalau kamu pulang malam ini, kami akan memasakkan untukmu. Aku sambil meremehkan perilakuku sendiri. Senyum di wajahku malah mengkhianatiku. Setelah menutup telepon, lupakan semua hal lain. Utamanya adalah iga asam manis dan daging goreng buatan orang tua. Rasanya sangat lezat. Bahkan restoran kemarin tak seramai itu. Hanya bisa disebut sebagai pengganti yang sejajar. Jam 4 sore aku sudah menyapa pegawai toko. Keluar dari toko. Membeli sedikit buah untuk dibawa. Saat lewat Universitas Jiangda. Aku menoleh beberapa detik. Rumah orang tua saya dekat Universitas Jiangda. Setelah memarkir mobil, aku membawa buah masuk ke rumah orang tua. Begitu masuk, tercium aroma steak, campuran agak asam dan manis. Rasanya semua yang aku suka. Aku berjalan ke dapur, menyapa ayah dan ibu. Ibuku menunjuk ke arah bak cuci. Xiaoan sudah datang ya? Ayo cuci tangan dulu. Aku mengangguk. Berjalan ke sana. Mengulurkan tangan dan mencuci di bawah keran. Setelah mengelap, membantu membawa sayuran ke meja. Ayah dan ibu masih sibuk di dapur. Tak lama setelah hidangan muncul, kami bertiga duduk. Saat aku baru mengambil sumpit, aku mendengar ayah berkata, kemarin kami pergi makan di luar. Bercerita dengan Paman Luo dan yang lainnya tentang kamu dan Ting Ting. Mereka juga bilang kalian berdua sedang merencanakan untuk mendaftarkan pernikahan. Mendengar itu, tanganku yang memegang sumpit berhenti. Tiba-tiba aku teringat sesuatu seperti ini. Suara lemah Ibu saya lanjut bertanya. Jadi kalian sudah sepakat kapan mau ngurus surat nikah? Ayah saya juga cukup senang. Kalian anak muda nggak perlu hitung-hitung tanggal. Setelah urus surat nikah, kita harus diskusi dengan Luo tentang masalah pernikahan. Mendengar orang tua bicara tentang urusan surat nikah dan pernikahan, saya menengadah melihat ayah dan ibu. Semua wajah mereka tersenyum. Sangat puas. Saya dan Luo Yueting menikah. Bagaimanapun juga sudah kenal keluarga Luo sejak lama. Luo Yueting juga dibesarkan oleh mereka. Masa mereka tidak puas? Melihat tatapan saya, ayah dan ibu agak terkejut. Xiaoan, kamu dan Ting Ting kenapa? Saya menekan bibir rapat-rapat. Sekarang saya sama sekali tidak nafsu makan. Meletakkan sumpit, menundukkan kepala dan menjawab. Aku sudah putus dengan dia. Dengarkan aku sampai selesai. Orang tua kami terkejut sejenak. Kemudian Senling mengerutkan dahi. Apakah yang kamu maksud adalah? Aku mengangguk. Melihatnya. Katanya aku yang mengusulkan. Mendengar itu wajah ibuku langsung berubah. Ayahku membuka pembicaraan lebih dulu. Pertengkaran kecil antara pasangan adalah hal yang wajar dalam hubungan. Cinta tumbuh dari proses saling menyesuaikan di tengah gesekan-gesekan itu. Jangan bertaruh pada amarah sesaat lalu menyesal di kemudian hari. Tidak perlu bertengkar dan putus hanya karena hal kecil. Setelah berkata demikian ayahku menghela napas. Mendengar kata-kata itu, tenggorokanku terasa kering. Aku menjawab, aku tidak akan menyesal. Ibuku memandangku dengan wajah kesal berkata, kamu bilang tidak akan menyesal. Kamu cuma bilang tidak akan menyesal. Buat apa? Aku tidak mengerti. Kenapa kamu dan Ting Ting bisa bertengkar sampai putus hubungan? Kalian tumbuh bersama dari kecil. Dia bisa buat apa sama kamu? Kamu keras kepala dan tidak mau melepas pendirianmu. Apa Paman Luo dan Tante Zhao tidak baik sama kamu? Terhadap Luo Yueting. Kalau kamu masih ada ketidakpuasan, katakan. Sampai sini aku terdiam. Aku tahu orang tua akan bereaksi besar kalau aku putus.
Tapi tidak menyangka akan mengkritik sekeras itu. Setiap kata yang mereka ucapkan membuat hatiku bergetar. Kalian tidak menanyakan apa-apa. Hanya tahu menyalahkanku. Aku kekeh dengan pendirianku. Apa aku pantas dipukul olehnya? Aku kembali teringat adegan saat aku dipukul di paviliun bulan jatuh hari itu. Selain itu, orang tuaku selalu bilang paviliun bulan jatuh itu baik. Orang tuaku tiba-tiba membeku saat mendengar aku bilang dipukul. Aku diam-diam memandang mereka. Aku hanya tidak sengaja memecahkan sebuah gelas bekas pacarnya. Dia malah marah padaku. Bahkan sampai memukulku. Dia juga beberapa kali datang menemuiku. Bilang aku dipukul itu hal kecil. Bilang aku terus mengungkit hal itu. Biar aku bersamanya. Bukan karena peduli sama aku. Tapi mengantarku ke neraka. Setelah bicara, aku bangkit dan mendorong pintu. Lari keluar rumah. Saat turun lift, aku masih mendengar orang tuaku memanggil namaku dengan panik. Ayahku menghela nafas kesal. Menarik istrinya. Dia sekarang tidak mau melihat kita. Kita jangan buat dia marah lagi. Ibu saya sampai menangis karena cemas. Bersalah. Kenapa harus bilang banyak hal baik tentang Luo Yueting? Kenapa saya tidak tanya mereka kenapa putus? Ibu saya sedih setiap ingat kata-kata saya tadi. Saya malah ingin tanya mereka. Bagaimana keluarga Luo mendidik anak perempuan mereka? Sambil bicara langsung keluarkan ponsel mau telepon. Ayah saya mencegahnya. Xiao An kan takut kita cari masalah dengan Lao Luo. Makanya tidak beritahu kita. Saya duluan telepon Jiang Yu tanya keadaannya. Telepon sudah dihubungi. Ayah saya bertanya, apakah Jiang Yu sekarang ada waktu bicara? Jiang Yu menerima telepon ayah saya. Tidak terkejut sama sekali. Ada waktu, Paman Lu. Kamu tanya saja. Tentang urusan keluarga kami, Lucian dan Luo Yueting. Kamu tahu? Dia menduga Jiang Yu seharusnya tahu. Apa itu? Kemarin mereka berkumpul makan bersama. Orang tua Jiang Yu saat mereka membicarakan tentang Luo Yueting. Tertawa dengan sangat dipaksakan. Waktu itu juga tidak terlalu dipikirkan. Sekarang melihatnya mungkin mereka sudah tahu sesuatu. Jiang Yu hanya memilih beberapa poin penting untuk dikatakan. Setelah selesai berkata, dia kembali berkata, Lucian selalu menyukai Luo Yueting. Putus itu membuat perasaan sangat tidak baik. Dalam beberapa hari ini dia sudah cukup baik dalam mengatur emosinya sendiri. Paman dan bibi jangan membicarakannya lagi. Tidak ada yang lebih sedih darinya. Mendengar kata-kata ini, ayah saya menghela napas. Jiang Yu langsung mengerti. Sudah, Paman, aku akan pergi melihat si An. Kalian jangan khawatir. Ayahku segera berkata, terima kasih. Jiang Yu menutup telepon. Ibu memanggil ayahku. Aku tidak peduli sebanyak itu. Tapi anakku tidak boleh dirugikan tanpa alasan. Setelah itu ibu menghubungi ibu Luo Yueting dengan telepon. Kali ini ayahku mengerti situasinya. Juga sangat marah. Sama sekali tidak menghalangi istri. Di sisi lain, aku turun dari lift. Membuka pintu mobil. Duduk di kursi pengemudi. Pahit dan tersiksa. Tidak dimengerti. Mengisi seluruh hatiku. Saya tidak tahu kenapa bisa menjadi seperti ini. Padahal saya juga tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi malah semuanya menyalahkan saya. Kedua tangan diletakkan di setir. Tangan saya bergetar ringan. Suara klakson mobil terdengar di telinga. Saya mengabaikannya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba jendela mobil diketuk 2 kali. Saya menoleh ke arah suara itu. Sebuah wajah yang familiar muncul di depan mata. Itu adalah Xia Yusan. Saya membuka pintu mobil. Turun dari mobil. Xia Yusan melihat sudut mata saya memerah. Ini adalah ketiga kalinya dia melihat saya begitu sedih. Seperti akan segera hancur. Takut tertiup angin lalu saya akan menghilang. Dia mengulurkan lengan jenjangnya. Maju dan memeluk saya. Aku tiba-tiba merasa seluruh tubuhku kaku. Kepalaku bersembunyi di bahunya, menangis tanpa suara. Xia Yusan tidak bisa menahan rasa iba. Tangan yang tergantung di samping tubuh. Tak sengaja menggenggam tanganku. Perlahan berpindah ke punggungku. Ingin menepuknya beberapa kali. Namun teringat kami hanya bertemu singkat tanpa tahu nama. Akhirnya aku melepaskannya. Tiba-tiba aku berkata, Nona Xia, bolehkah menikah denganku? Kalau iya, itu karena dorongan balas dendam terhadap Luo Yueting. Selalu merasa aku tak bisa hidup tanpanya. Orang tuanya terus membicarakan pernikahan dan surat nikah. Selalu memuji Luo Yueting di mana-mana. Kalau begitu aku akan menikah dengan orang lain. Kalau aku memeluk Xia Yusan saja dia sudah terkejut.
Maka saat aku mengucapkan kalimat ini, lebih lagi membuat pupilnya bergetar. Xia Yusan berdiri di tempat, terdiam cukup lama sebelum sadar. Pelan-pelan melepaskan tanganku. Melihat mataku yang sedikit merah, dia agak merasa tidak tega. Tapi dengan sungguh-sungguh membuka mulut. Kamu tidak boleh seperti ini. Tidak boleh hanya karena emosi sesaat. Lalu sembarangan menikah dengan seseorang yang baru beberapa kali ditemui. Bahkan namanya saja tidak tahu, orang asing. Aku merasa pusing. Tidak bisa mendengarkan. Yang lain hanya tahu Xia Yusan tidak mau. Aku pikir itu juga wajar. Siapa yang akan seperti aku, menikah dengan orang asing tanpa alasan jelas? Kalau begitu saya mengganggu dulu. Mundur dan ingin masuk ke mobil. Namun ditarik oleh Xia Yusan. Dia diam-diam menghela nafas dalam hati. Kamu dalam kondisi bagaimana bisa menyetir? Aku antar kamu pulang saja. Kata-kata barusan tadiku, yang dimengerti oleh Yu Yusan adalah, karena kamu tidak mau, maka aku mengganggumu. Aku akan bertanya pada orang asing lain apakah mau menikah denganku. Aku mengucapkan terima kasih, lalu duduk di kursi penumpang depan. Xia Yusan melihat mobilnya yang berhadapan di jalan, duduk di kursi pengemudi utamaku, menyalakan mobil dan mengantarku pulang. Terakhir kali mengantarku membawa kunci, juga masih ingat rutenya. Tidak terlalu jauh dari kafe. Saat itu aku perlahan membuka mulut. Orang tuaku sangat menyukai Luo Yueting. Berpisah dengannya. Tidak menanyakan alasanku. Langsung menganggap itu kesalahanku. Hubungan selama lebih dari 10 tahun. Aku hanya merusak sebuah cangkir yang diberikan mantan kekasihnya. Dia jadi ribut seperti itu. Aku bicara dengan lembut dan pelan. Hanya ingin mengeluarkan keluh kesah dari hati. Kalau tidak, memendamnya terlalu menyakitkan. Setiap kata yang diucapkan Xia Yusan didengar dengan saksama. Setelah beberapa saat, Xia Yusan baru bersuara. Suaranya tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan. Tapi kamu tidak boleh menggunakan pernikahanmu untuk membalas dendam pada orang lain. Kamu harus lebih mengenal orang ini, bagaimana dia berkata hal yang kurang enak. Menikah dengan orang yang pandangannya tidak sejalan. Kalau kamu gantung diri, dia pasti mengira kamu sedang main ayunan. Mendengar dia bicara sampai sini, aku berpikir sejenak. Sepertinya juga memarkir mobil di luar kompleks perumahan. Xia Yusan melihat keadaanku. Tidak dapat menahan kekhawatiran. Ragu-ragu sejenak baru kemudian datang. Aku antar kamu ke atas. Aku mengangguk. Kita masuk bersama. Aku ganti sepatu. Duduk di sofa. Suaranya juga lemah. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Tatapan Xia Yusan tertuju ke wajahku. Melihat aku menutup mata. Sepertinya tertidur. HP di sakunya bergetar. Langsung diambil. Tekan tombol jawab. Pergi ke balkon untuk menjawab telepon. Di ujung telepon terdengar suara perempuan. Xia Yusan. Di mana kamu? Katakan buat makan bersama. Kamu kemana? Aku ada urusan sedikit. Kamu makan sendiri saja. Lagi pula mobilku di pinggir jalan. Kamu pakai mobil itu pergi makan. Selesai makan malam datang jemput aku. Pihak lain belum berkata apa-apa. Baru dengar Xia Yusan mau makan berapa biaya. Aku transfer ke kamu. Di ujung sana tertawa berkata oke. Malam ini telepon. Aku jemput kamu. Menutup telepon. Xia Yusan melihat ke sofa tempat aku berbaring. Aku dari balkon keluar ke dapur. Membuka kulkas dan melihat sekeliling. Mengambil beberapa sayuran keluar. Bagian penyimpanan segar. Juga mengambil satu kantong iga. Melepaskan jas hitam. Bersiap menggantungnya di kursi. Melihat aku yang tertidur. Dia dengan lembut menutupi aku dengan jasnya. Menggulung lengan ke meja. Kembali masuk ke dapur. Saya kira saya tidur sekitar 20 menit. Mencium aroma di udara. Saya kira itu Jiang Yu dan Waner datang mengucek mata. Masuk ke dapur. Belum melihat siapa-siapa. Sudah terlebih dulu memanggil. Setelah memastikan bukan mereka berdua. Saya meraba leher saya. Nona Xia. Apakah kamu sedang memasak? Kamu sudah bangun. Xia Yusan. Makanan baru saja selesai. Berencana untuk pergi. Dia kira saya baru saja dimarahi orang tua saya. Belum makan sama sekali. Berencana membuat makanan dulu sebelum pergi. Tidak menyangka saya sudah bangun sekarang. Xia Yusan melihat saya dan berkata makanan sudah saya siapkan untukmu. Saya pamit. Saya melihat beberapa hidangan yang tersaji di atas meja. Di tengahnya terhidang iga asam manis. Udara dipenuhi aroma asam manis yang khas. Nona Xia. Kamu tidak makan?
Saya berbalik dan melihat Xia Yusan yang sedang mengenakan jaket. Tatapan Xia Yusan jatuh pada saya. Melihat saya masuk ke dapur, mengambil 2 pasang sumpit dan 2 mangkuk lalu keluar. Saya menoleh dan berkata padanya, "Saatnya makan." Xia Yusan berhenti di tempatnya. Tatapannya dalam dan berat. Melihat saya menyusun mangkuk dan sumpit dengan rapi, barulah dia berjalan ke meja makan, menyebutkan bahan makanan di dalam kulkas. Saya mengambil beberapa saja secara sembarangan. Saya tersenyum terkekeh. "Terima kasih ya. Saya memang berniat mengolah beberapa hidangan dari bahan ini malam ini." Saya mengambil sepotong iga dan memasukkannya ke dalam mangkuk. Rasanya ternyata cukup enak. Tak sengaja saya memuji. "Nona Xia, Anda cukup pandai memasak." Xia Yusan tersenyum tipis yang hampir tak terlihat di sudut bibirnya. Mungkin karena saya sudah menceritakan kekhawatiran saya kepada Xia Yusan. Kegalauan dalam hati saya jadi tidak terlalu kuat. Awalnya saya tidak punya nafsu makan. Tapi sekarang memang saya lapar. Jadi saya makan agak cepat. Xia Yusan menoleh sambil melihat saya yang serius makan. Saya merasakan tatapan itu. Saya menatapnya sebentar. Baru saja menelan nasi di mulut. Mengedipkan mata yang agak kering. Dan bertanya, "Apakah saya makan terlalu cepat?" Xia Yusan menggelengkan kepala. Dan mengalihkan pandangannya. "Menunduk saat makan. Hanya merasa kamu lebih kurus dari pertama kali aku bertemu denganmu. Makan lebih banyak." Aku mengangguk. Mengangguk setuju. Kalau begitu aku akan makan lebih banyak. Setelah ini Luo Yueting tidak akan pernah membuatku sedih lagi. Dengar aku benar-benar menjawab sendiri. Xia Yusan tertawa. Akhirnya aku menghabiskan sepiring iga asam manis yang dia buat. Setelah makan, aku memasukkan piring dan sumpit ke dalam mesin pencuci piring. Saat kembali, Xia Yusan sudah mengelap meja, mengatur ulang vas bunga di tengah meja makan. Sekalian mengatur sudut vas bunga. Aku mengucapkan terima kasih pada Xia Yusan. "Nona Xia, terima kasih sudah membantu masak hari ini." Xia Yusan mengelap tangan dengan tisu, mengucapkan terima kasih, kemudian menatapku. "Tidak ada apa-apa. Kalau begitu aku pamit dulu." Aku mengiyakan. "Hati-hati di jalan," ucapnya. Aku bersiap mengantarnya turun, tapi ditahan oleh Xia Yusan. "Kamu beristirahat saja. Aku akan turun sendiri." Dia berdiri di pintu masuk. Langkahnya terhenti. Berbalik berkata, "Tuan Lu, jangan mudah bertanya kepada wanita asing tentang menikah atau tidak." Aku agak malu, mengangguk. "Mengerti." Xia Yusan masih ingin berkata banyak, tapi merasa senang. "Kalau begitu aku pergi dulu." Dia membuka pintu dan berjalan keluar, sekaligus menutup pintu dengan tangannya. Keluar dari lift, menundukkan kepala dan mengirim alamat ke temannya, memintanya untuk menjemput dirinya. Jiang Yu dan Chu Waner berselisih dengannya. Chu Waner tiba-tiba menghentikan langkahnya, melihat ke arah Xia Yusan yang berdiri di luar gerbang komplek. Jiang Yu mengikuti arah pandangannya. "Melihat apa?" Chu Waner berbalik badan, kembali ke seorang wanita dengan postur sangat baik. Tidak melihat wajah depannya. Baru saja saat dia lewat di sampingku. Sekilas dari sisi wajahnya, aku kira itu orang yang kutemui di pesta sebelumnya. Jiang Yu sama sekali tidak melihat wajah depannya. Jadi dia tidak peduli. Keduanya menekan tombol lift langsung ke restoran. Setelah menekan bel pintu, Jiang Yudao berkata, "Aku tidak tahu apakah si An sudah sadar atau belum." Begitu dia selesai bicara, pintu langsung terbuka. Aku mendorong pintu dan membiarkan mereka masuk. "Kenapa kalian datang terlambat seperti ini?" Zuer menyerahkan kotak makanan yang dibawanya kepadaku. Bercanda berkata, "Ini supaya kamu tidak kelaparan di rumah." Aku menerima. "Terima kasih ya. Datang sampai terlambat seperti ini." Aku meletakkan kotak makanan di meja, lalu menuangkan air untuk mereka. Baru kemudian duduk. Jiang Yu bertanya dengan suara pelan, "Saat ayahmu menelepon aku dan dia sudah memberitahu." Dia sangat menyalahkan diri sendiri. Tante Sen yang begitu tenang. Mendengar Luo Yueting menangis karena kamu memukulnya sampai tidak bisa berhenti. Sejujurnya dia belum pernah melihat Tante Sen seperti itu. Chu Waner juga menimpali. "Ini semua salah Luo Yueting." Jiang Yu tertawa. "Apakah Luo Yueting tahu kamu membicarakannya seperti ini di belakangnya?" Chu Waner mengangkat bahu dengan santai. "Aku tidak membicarakannya di luar." "Dia bukan." Aku tertawa pelan. Baru kemudian aku bilang aku tidak menyalahkan orang tua.
Saat itu suasana hatiku sedikit kurang baik. Emosi memuncak. Setelah mendengar aku berkata demikian, mereka juga merasa lega. Jiang Yu melirik waktu, sudah jam 7.30. Kamu makan dulu saja. Aku mengayunkan tangan dan berkata, tapi aku sudah makan. 5 menit sebelum kalian datang, aku baru saja membereskan meja. Jiang Yu terkejut sejenak, menatap wajahku sambil mengamati sekali. Dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin aku memasak sendiri? Apalagi Jiang Yu. Bahkan Cuan juga merasa ada yang aneh. Cocok untuk siapa? Aku tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Saat aku kabur dari rumah orang tuaku, Nona Xia yang mengantar aku pulang. Bahkan dia memasakkan aku makan. Hanya dengan satu kalimat itu, Jiang Yu dan Chu Er terus saja bertanya, siapa Nona Xia? Kenapa dia mengantarmu pulang? Kenapa dia juga memasakkan kamu makan? Aku memandang mereka dengan serius dan berkata, pagi itu dia membantu aku mengambil kunci dan mengantarku pulang. Kalian pernah melihatnya di kafe. Jiang Yu mengubah arah pembicaraan. Apakah dia sangat akrab denganmu? Aku menggelengkan kepala. Bilang, tidak bisa dibilang teman yang hanya bertemu sekilas. Bahkan belum pernah saling menyebut nama. Apalagi soal informasi kontak. Mendengar itu, Chu Er sepertinya teringat sesuatu. Terakhir kali Luo Yueting menelepon aku. Bilang kamu makan dengan seorang wanita, apa itu dia juga? Aku mengangguk. Melanjutkan pembicaraan. Benar. Itu dia. Karena 2 hari lalu dia mengirimku kue. Kemarin ketemu dia di depan sekolah mereka. Lalu aku mentraktirnya makan. Suatu kali aku menempelkan kepala ke jendela mobil melihat keindahan depan sekolah. Tiba-tiba dia muncul. Dan bertanya kenapa aku di sini. Aku jadi malu. Sejujurnya ada perasaan seperti tertangkap basah sampai sesak napas. Jiang Yu tertawa tanpa ampun. Kamu ngomong apa tadi? Aku menggaruk-garuk dan berkata, tentu saja aku bicara ke arah yang positif. Aku bilang lihat saja siswa yang penuh semangat. Tapi yang keluar malah yang belum bangun tidur. Dia dengan wajah datar berkata, memang cukup penuh semangat. Sekarang bahkan Chu Waner juga tertawa. Saat ini aku juga memandang mereka tanpa ekspresi. Apa tidak berlebihan ya? Jiang Yu membersihkan tenggorokannya. Mengambil napas dalam-dalam. Tidak bisa menahan tawa lagi. Jangan tertawa, jangan tertawa. Kalau begitu kita pergi dulu. Istirahat lebih awal ya. Aku mengantar mereka turun ke lantai bawah. Melihat mereka naik mobil dan melambaikan tangan. Berhati-hatilah saat mengemudi malam hari. Aku mengambil ponsel dan melihat nomor kontak di buku telepon. Aku menelepon orang tua. Ibuku langsung mengangkat telepon. Sen Ling berkata dengan cemas. Xiao An, apakah kamu sudah makan? Ini salah ibu. Tidak bertanya tentang sebab dan akibatnya. Ini pertama kalinya ibuku begitu terburu-buru menjelaskan padaku. Aku merasa agak terharu. Tidak apa-apa. Saat itu aku memang sedang emosi tidak stabil. Baru saja lari keluar dari rumah. Sungguh tidak apa-apa. Sekarang aku sudah baik-baik saja. Sudah makan. Malam ini Jiang Yu dan Mu Sui juga mengantarkan makanan untukku. Kalau tidak apa-apa, baguslah. Kalau tidak apa-apa, baguslah. Ibu saya mengulanginya 2 kali. Beban di hati pun terangkat. Lalu kami mengobrol beberapa waktu lagi. Barulah kami mengakhiri telepon. Saya meletakkan ponsel di samping. Terpikir tentang dulu bersama Luo Yueting. Selain berstatus pacar, hampir semuanya sama seperti dulu. Memberi hadiah ulang tahun. Memberi hadiah saat hari raya. Tidak ada perilaku yang melewati batas. Bisa dikatakan hubungan kami adalah sepasang kekasih yang sangat murni. Mungkin juga tidak bisa disebut sebagai hubungan kekasih. Hanya bisa disebut berstatus pacar yang masih sendiri. Dia masih menganggap dirinya sebagai kakak. Bahkan setelah menjadi kekasih, dia seperti secara wajar menikmati kebaikan saya padanya. Kami beberapa teman masa kecil. Adalah saksi dari kisah cinta Luo Yueting yang dulu. Dia saat bersama mantan pacarnya dahulu. Tidak sabar ingin selalu bersama mantan pacarnya 24 jam sehari. Mengenang semua hal tentang Luo Yueting. Aku sedikit lega. Bersama Luo Yueting sama saja mencari masalah untuk diri sendiri. Belum jam 10. Aku sudah mengantuk. Mematikan lampu dan tidur. Di sisi lain, Xia Yusan berbaring di tempat tidur berguling-guling. Sama sekali tidak ada rasa kantuk. Dia mengulang dalam pikirannya tentang semua yang terjadi saat bertemu denganku. Meskipun dibilang itu pertemuan yang tidak terduga. Tapi bukan hanya pertemuan yang singkat.
Di pikirannya muncul kembali dia yang dengan mata merah bertanya kepadanya. Apakah bisa menikah dengannya? Saat itu hampir saja dia mengiyakan. Namun dia tahu dengan jelas itu hanya kata-kata marah sesaat. Sepertinya ingin impulsif membalas dendam pada seseorang. Xia Yusan semakin merasa kesal. Sebuah pikiran berkembang liar dalam pikirannya. Menguasai pikirannya. Hari-hari berjalan dengan teratur. Dia tiba-tiba ingin berbuat sesuatu secara impulsif. Setelah dia membuat keputusan ini, dia perlahan tertidur. Mengalami mimpi buruk. Tidur kurang dari 3 jam lalu terbangun lagi. Setelah bangun, dia mengambil buku keluarga. Hari ini hujan deras. Dia membawa payung saat keluar rumah. Membuka pintu mobil dan memegang payung. Berjalan di jalan. Berpikir tentang hari hujan. Mungkin Tuan Lu juga tidak akan keluar rumah. Jika tidak bertemu, maka artinya hanya pertemuan singkat saja. Karena hanya pertemuan singkat, biarkan saja berjalan seperti itu. Akhirnya hanyalah orang yang berlalu saja. Pikiran ini juga harus lenyap. Dia berdiri di bawah gedung. Tidak tahu sudah berapa lama berdiri. Di dalam hati memikirkan banyak hal. Orang-orang berlalu lalang tidak memperhatikan. Jadi tidak melihat paviliun justru membuat perasaan semakin sesak. Dia mengangkat pandangan dan melihat sekeliling. Langit masih tetap gelap. Seolah memberi sinyal bahwa pikiran impulsif ini harus hilang. Hari ini tidak berencana pergi ke kedai kopi pagi-pagi. Namun semalam tidur lebih awal. Hari ini bangun dan membuat sarapan yang lezat dan mewah untuk diri sendiri. Sebelum sarapan masuk ke oven. Mengatur ulang kamar sebentar. Sekaligus turun ke bawah untuk membuang sampah. Setelah masuk lift baru sadar tidak membawa payung. Tapi juga tidak kembali pergi mengambilnya. Bukankah hanya lari beberapa langkah saja? Prajurit tidak takut badai. Saya keluar lift lalu berjalan keluar. Langkah kaki sepupu berhenti beberapa detik. Aku bersumpah tidak akan pernah melupakan momen ini. Nona Xia memegang payung hitam di tengah hujan. Seluruh orang tampak berpadu dengan hujan. Terlihat sangat sepi. Aku buru-buru keluar. Memanggil Xia Yusan. Nona Xia. Xia Yusan sedikit mengerutkan alisnya. Melihat aku yang berlari ke arahnya sambil basah kuyup. Aku tersenyum dan melambaikan tangan padanya. Berlarian menembus hujan dari bawah atap. Bertanya pada Nona Xia. Kenapa kamu datang? Saat melihat Xia Yusan, hatiku tak bisa tidak merasa bingung. Duduk sejak pagi di bawah rumahku. Ada apa? Apakah? Karena kemarin aku berani bertanya apakah bisa menikahinya. Aku takut hari ini aku masih belum bisa melupakan. Jadi datang pagi-pagi sekali. Kalau memang seperti itu, orangnya baik. Aku ingin bermain. Lagi-lagi hujan di luar. Cukup dingin. Ayo naik dulu. Xia Yusan tidak bicara. Mengikuti aku naik lift. Setelah masuk lift baru berkata, untuk menemuimu. Dia baru selesai bicara. Pintu lift terbuka. Meletakkan payung di pintu. Masuk ke dalam rumah. Terima kasih ya, Nona Xia. Datang begitu pagi. Aku sudah tidak apa-apa. Orangnya benar-benar baik. Aku agak tersentuh. Kemudian mengambil handuk kering dari rumah untuk Xia Yusan. Nona Xia mengusapimu. Kemudian aku melanjutkan berkata, aku sedang membuat sarapan. Apakah kamu sudah makan? Aku membuat banyak sekali. Mengajak makan bersama. Setelah berkata begitu aku berjalan ke dapur. Mengambil hidangan yang dibuat di oven. Lalu membuat 2 mangkuk pangsit dan meletakkannya di meja. Yusan melirik ke pangsit dadar di meja. Roti bakar dan 1 piring buah. Ayo makan. Aku menyerahkan sendok dan sumpit pada Xia Yusan. Dia mengulurkan tangan menerima dan mengucapkan terima kasih. Aku tersenyum berkata, Nona Xia seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Begitu pagi buta dengan hujan datang menemuiku. Xia Yusan menjawab, bukankah kamu juga turun ke sini? Aku menatapnya dengan ragu dan bertanya, kalau saya tidak turun untuk membuang sampah, apakah kamu tidak akan naik lagi? Xia Yusan mengangguk, mengedipkan mata. Aku tersenyum. Aku baik-baik saja. Memang kemarin aku terbawa emosi. Semua yang kamu katakan benar. Aku sedang perlahan berubah. Kadang-kadang aku masih keras kepala dan memberontak. Setelah mendengar itu, Xia Yusan mengangguk pelan. Kemudian memperkenalkan dirinya kepadaku. Namaku Xia Yusan. Orang dari kota Dianan. Profesor universitas berusia 28 tahun. Dia biasanya hanya mengatakan dirinya sebagai guru. Hari ini dia mengatakan dirinya profesor universitas.
Artinya dia sangat menghargai perkenalan diri kali ini. Aku tersenyum sedikit. Aku sudah tahu. Xia Yusan mengangkat mata menatapku. Kamu tahu aku adalah profesor termuda di jurusan Bahasa dan Sastra Tiongkok Universitas Ajiang. Aku juga pernah melihat publikasi khusus tentang keserakahanmu di sekolah kalian. Aku mengagumi sambil berkata, Nona Xia, aku sudah melihat masa lalumu itu. Kamu sungguh jenius. Melompati kelas dan diterima langsung. Bagi kamu itu benar-benar hal yang kecil. Gunung tertawa pelan. Ternyata begitu. Aku pun buru-buru memperkenalkan diri. Namaku Lucian. Juga orang dari kota Yan'an. Usia 26, pemilik kedai kopi, sepertinya hanya itu saja. Jalan Xian-Xian. Xia Yusan mengulang namaku dalam hati beberapa kali. Kami selesai sarapan lalu duduk dan mengobrol sebentar. Aku kembali menatap ke atas dan ke bawah. Xia Yusan tidak bisa menahan rasa penasaran. Bertanya, Nona Xia hari ini mau pergi kemana? Xia Yusan tidak mengatakan tujuannya. Hanya mulai membereskan sisa di atas meja. Sambil bertanya, semua ini dibawa ke dapur? Tidak perlu, saya yang akan melakukannya. Saya bangkit dan mengambil piring serta sumpit. Yusan terpaksa berdiri dan mengelap meja. Saat saya keluar, ruang makan sudah dibersihkan semuanya. Terima kasih ya. Saya juga membawa air lemon yang saya buat pagi tadi. Menuangkan segelas untuk Xia Yusan. Xia Yu. Suaranya terdengar agak menyesal. Maaf merepotkanmu. Sejak masuk, saya terus sibuk. Sepertinya aku merepotkan dia. Aku menggelengkan kepala. Tidak merepotkan. Aku juga seperti ini di rumah sendiri. Xia Yusan tampak agak ragu. Dia bersuara dan bertanya sesuatu. Apakah kamu hari ini sadar dan rasional? Tiba-tiba kalimat itu terasa agak canggung. Tapi aku rasa Xia Yusan memang perhatian padaku. Dan hari ini Nona Xia terlihat agak canggung. Terasa seperti memendam sesuatu. Aku memandangnya dan tersenyum sambil mengangguk. Tentu saja. Apa yang kamu katakan padaku kemarin. Bahkan kamu membuatkanku sebuah. Juga temanku datang malam tadi. Malam itu aku menelepon orang tuaku. Dan semuanya sudah dijelaskan dengan jelas. Aku tidak akan lagi bersedih untuk orang yang tidak pantas. Setelah bertanya kalimat ini, Xia Yusan pun merasa lega. Matanya tertuju pada wajahku yang tegas dan tampan. Tuan Lu, maukah Anda menikah denganku? Itu adalah kalimat yang kuucapkan padanya kemarin. Kalimat itu tak pernah hilang dari pikiran Xia Yusan. Tangan yang memegang gelas kaca membeku. Terdiam menatap Xia Yusan. Reaksiku ini pun dianggapnya wajar. Suara mulai melambat. Kamu tidak perlu terburu-buru menjawab pertanyaanku. Ini juga karena aku yang terburu-buru. Aku hanya ingin kamu memberikan jawaban saat dalam keadaan sadar dan rasional. Berikan aku sebuah jawaban. Kalau ada pertanyaan yang ingin kamu tanyakan, kamu bisa bertanya perlahan. Aku akan memberikan jawaban untukmu. Aku mulai tersadar kembali. Masih dengan tatapan penasaran dan penuh pertanyaan pada Xia Yusan. Berdiri di bawah hujan sejak pagi. Hanya untuk menunggu kemunculanku. Ternyata ingin menanyakan saya kalimat seperti itu. Tidak masuk akal. Saya melihat dia bertanya. Mengapa hujan? Paman San marah. Pada seseorang yang pernah ditemui beberapa kali. Orang yang bisa dihitung dengan kedua tangan. Memiliki emosi memang agak sulit dimengerti. Kemarin kamu mengucapkan kalimat itu kepadaku. Aku hampir memikirkannya semalam suntuk. Mungkin hidupku terlalu biasa. Memang aku terburu-buru. Kamu bertanya padaku mengapa tidak datang mencarimu. Kita berawal dari sebuah pertemuan singkat. Jika aku tidak menunggumu, maka kita juga harus kembali menjadi pertemuan singkat. Satu kata demi kata. Tidak tergesa-gesa, tidak terlalu lambat. Berbicara dengan perlahan. Aku sedikit terkejut dan bertanya. Apakah kamu butuh pernikahan ini? Xia Yusan menggelengkan kepala. Suaranya jernih dan lembut. Aku hanya membayar untuk emosiku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan yang lain. Tanpa dorongan balas dendam kemarin. Hatiku seharusnya berhenti pada keindahan musim gugur. Karena beberapa kata Xia Yusan kembali menimbulkan gelombang. Sesaat aku kehilangan suara. Xia Yusan malah tidak canggung. Memang datang dengan kemungkinan kegagalan 50%. Saat ini aku belum menolak. Dia hanya bisa melanjutkan membicarakan dirinya sendiri. Selain alasan mengapa aku harus menikah denganmu, rumah dan mobil, aku juga punya tabungan. Mungkin saat dia bicara tentang tabungan, aku tertawa kecil. Nona Xia, lebih baik jangan ceritakan soal tabungan itu keluar.
Xia Yusan mengangkat alisnya sedikit. Mengangguk. Saya biasanya tinggal sendiri. Hidup juga sederhana. Jika nanti menikah dan punya anak, pekerjaan saya juga bisa saya tinggalkan sementara. Diam mendengarkan semuanya. Hati saya agak kacau. Kata-kata itu sudah tidak lagi tergesa-gesa. Tapi saya berpikir, sekarang menikah dengan wanita di depan saya juga tidak apa-apa. Semua sudah teratasi. Dan saya tahu diri saya tidak secepat itu bisa keluar dari hubungan sebelumnya. Takut saya akan melupakan Teng. Dan kembali rujuk dengan Lo Yuting. Ada suara dalam hati yang berteriak menyuruh saya setuju padanya. Jangan tinggalkan jalan keluar untuk diri sendiri. Entah dari mana keberanian itu datang. Saya bahkan setuju. Untuk persetujuanku. Xia Yusan malah terdiam sejenak. Melihat reaksinya ini. Aku bersih-bersih tenggorokan. Kamu mau bilang lagi? Aku tidak bisa sembarangan menikah dengan orang asing yang baru beberapa kali bertemu, kan? Xia Yusan tersenyum tipis. Hari ini giliranmu yang memberi ceramah padaku. Sejak semalam dia tidak berhak lagi memberi ceramah padaku. Aku meletakkan gelas kaca. Lalu bertanya, kalau begitu, kita urus surat nikah hari ini. Dua kata itu, aku mengucapkannya seperti berasal dari dunia lain. Padahal beberapa waktu lalu baru membicarakan dua kata itu dengan orang lain. Tidak menyangka perubahannya begitu besar. Yusan sejak pagi sudah membawa kipas. Aku bawa KTP dan buku rumah tangga. Aku mengangguk. Pergi ke kamar. Memilih pakaian yang cocok. Tunggu aku sebentar. Aku belum pernah sebegitu impulsif dan memberontak. Kali ini sama sekali tidak menyesal. Sebenarnya lebih baik kalau mulai dengan pacaran. Tapi aku malas untuk pacaran lagi. Kalau mau main ya main saja. Setelah mengganti pakaian baru yang bagus, aku berkata lagi padanya, tunggu sebentar lagi. Masih ada sesuatu yang belum diambil. Setelah berkata begitu, aku berlari masuk ke kamar tidur lagi. Xia Yusan berdiri dan melihat ke lantai. Lalu merapikan meja. Baru selesai merapikan. Aku keluar dari kamar tidur. Tatapan Xia Yusan tertuju padaku. Tak sengaja berhenti melangkah. Penampilan tampan dengan setelan jas resmi membuatku semakin menarik. Aku menurunkan tangan dan berjalan menuju Xia Yusan. Berdiri di depannya sambil menatapnya. Nona Xia, sudah siap? Dia menatap mataku. Sangat tampan. Aku menunjukkan ekspresi. Memegang buku keluarga di tangan. Barusan apakah pujianku terlalu setengah hati? Lalu dengar cerita aku akan menikah dengan Luo Yueting. Mereka menaruhnya di sini untukku. Mungkin mereka pikir aku akan memberikan kejutan untuk mereka berdua. Tapi ternyata aku dan Luo Yueting benar-benar berpisah. Tidak kusangka tetap berguna juga. Kalau begitu, ayo kita pergi. Aku mengganti sepatu. Keluar rumah bersama Xia Yusan. Xia Yusan sedang berpikir. Padahal hatiku memikirkan pangeran yang anggun. Lembut seperti giok. Kenapa begitu keluar langsung tanpa pikir panjang? Reaksi pertama di pikiranku adalah sangat keren. Xia Yusan sedikit membungkuk mengambil payung di tanah. Aku mengambil payung dari tangannya. Mengatakan, aku yang ambil saja. Lalu bersama-sama masuk ke dalam lift. Di dalam lift, aku menunjuk dengan tangan kanan dan meninju sedikit. Bertemu dengan tangan Xia Yusan. Turun dari lift, aku dengan alami menggenggam tangannya. Rasanya agak dingin, tapi sangat lembut. Melihat hujan sudah berhenti, aku agak terkejut. Sekarang bahkan matahari sudah keluar. Mobilku parkir di pinggir jalan. Dia duduk di kursi penumpang depan. Melihat kontrol tengah. Itu adalah buku keluarga saya. Dalam perjalanan menuju kantor urusan sipil. Perasaan saya tetap tenang. Saya memarkir mobil di depan kantor urusan sipil. Dengan sungguh-sungguh menatap Xia Yusan bertanya. Apakah kamu benar-benar tidak menyesal? Yusan terdiam sebentar. Bukankah seharusnya dia yang bertanya begitu pada saya? Tapi dia tetap menanggapi kata-kata saya. Tidak menyesal. Mengikuti apa yang saya inginkan. Jika saya tidak mengambil keputusan ini, mungkin saya akan menyesal untuk waktu yang lama. Saya harus mencoba dulu. Saya tidak akan membiarkan diri saya menyesal apapun. Kata-katanya seperti katalis bagi saya. Tidak ada kekhawatiran berlebihan sedikit pun. Saat Xia Yusan hendak membuka pintu mobil dan pergi, saya memegang lengannya. Dia menatap saya dengan sedikit kebingungan. Ada apa? Aku mengeluarkan sebuah kotak cincin dari belakang mobil. Entah kamu suka atau tidak suka, kita akan pergi ke toko sore ini untuk memilih yang lain. Membuka kotak cincin.
Di dalamnya terletak 2 cincin. Sekitar 1 karat lebih. Dibuat dengan struktur 3 lapis yang sangat indah. Cincin ini sudah aku siapkan dari dulu. Upacara pernikahan yang layak tetap harus ada. Kalau Xia Yusan tidak suka, kita bisa menggantinya lagi. Mata indah Xia Yusan tampak sedikit bersinar. Kemudian dia mengeluarkan salah satu cincin dan mengenakannya untukku. Kami saling mengenakan cincin satu sama lain. Di depan kantor urusan sipil kami menggantinya lagi. Xia Yusan bertanya padaku sekali lagi. Kalau masuk nanti jangan menyesal ya. Aku menggenggam tangan Xia Yusan dengan erat. Melangkah masuk ke kantor urusan sipil. Saat masuk, aku sangat tenang. Setelah Cap selesai dan mengambil buku merah itu, aku tiba-tiba menjadi gugup. Aku berdiri di depan kantor catatan sipil. Melihat buku merah di tanganku. Terkejut. Rasanya kaki sedikit lemas. Kamu baik-baik saja? Xia Yusan melihat aku terpaku di tempat. Untuk sementara tidak mengira aku menyesal. Bagaimanapun, saat baru masuk, aku masih cukup tenang. Aku diam-diam memandang Xia Yusan. Dalam waktu singkat beberapa menit. Seperti baru saja bermimpi. Kemudian aku menikah. Syukurlah pengantin wanitanya masih sangat menarik. Termasuk wanita dewasa yang anggun dan tenang. Semakin dilihat semakin cantik. Xia Yusan terdiam sejenak. Bertanya, apakah kamu menyesal? Aku menghela napas dalam beberapa kali untuk menenangkan diri. Tapi hatiku masih sedikit gelisah. Aku tiba-tiba sudah mengurus surat nikah. Bagaimana reaksi orang tua saya dan orang tua kamu? Xia Yusan tertawa ringan berkata, sore ini aku akan duluan berkunjung ke rumah mereka. Aku buru-buru menarik Xia Yusan. Jangan dulu disembunyikan ya. Yang penting sekarang aku belum tahu harus berkata apa kepada orang tua. Apalagi baru saja berdamai dengan orang tua. Kalau mereka tahu aku sudah mengurus surat nikah dengan seorang wanita yang baru beberapa kali aku temui, pasti mereka mengira aku cuma terbawa emosi sesaat yang mereka picu. Mereka akan merasa bersalah. Bisa jadi juga mereka akan menyalahkan Nona Xia. Xia Yusan masih merasa ini tidak baik, kan? Aku langsung mengalihkan pembicaraan dan berkata, lalu, apakah orang tuamu sudah tahu? Bagaimana kalau aku dulu yang menemui orang tuamu? Xia Yusan menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak tahu apa yang akan kukatakan pada mereka. Setelah mengurus surat nikah, aku baru sadar masih banyak hal yang belum dipikirkan. Kali ini benar-benar masalah besar. Aku dengan serius bertanya pada Xia Yusan, apakah orang tuamu mudah diajak bergaul? Mereka tidak akan membenciku kan? Jika nantinya ada masalah keluarga lagi. Xia Yusan menatapku lalu tersenyum ringan. Menyemangati. Mereka akan menyukaimu. Biasanya juga diam-diam sering menyuruhnya. Agar dia punya pacar dan semacamnya. Sekarang dia sudah mengurus surat nikah dan menikah. Orang tua di rumah pun tak akan berkata apa-apa. Mendengar itu aku langsung menghela napas lega. Itu yang kamu katakan? Xia Yusan mengangguk. Tenang saja. Naik ke mobil. Saya ragu-ragu dalam hati beberapa detik. Apakah Nona Xia bisa menolong saya? Kalau begitu takut dia tidak setuju. Lalu menambahkan beberapa kata. Tempat rumah saya cukup bagus. Dari tempat kamu bekerja juga tidak terlalu jauh untuk berkendara. Bagaimana kalau kamu pertimbangkan? Aku menatap dengan harapan. Melihat Xia Yusan. Xia Yusan sama sekali tidak bermaksud menolak. Kalau begitu saya akan pulang untuk berkemas. Aku menghela napas lega. Berpikir seharusnya memberikan alasan. Jadi aku mengatakan apa yang ada di hati. Sebenarnya untuk sementara aku tidak berencana memberitahu orang tua saya. Tentang urusan kita takut terungkap dan terlihat tanda-tandanya. Xia Yusan mengangguk dan berkata, aku mengerti. Semua itu hanya hal kecil. Dimanapun tinggal sama saja. Aku tidak akan menolak tawaranmu. Saat itu aku kembali bingung. Pasangan menikah harus melakukan apa? Tidak perlu terlalu formal. Lalu harus memanggilnya apa? Memanggil Nona Xia terdengar canggung. Memanggil langsung dengan nama terasa agak tidak sopan. Memanggil dengan dua suku kata sepertinya juga belum cukup akrab. Sangat membingungkan. Lebih baik tidak dipikirkan lagi. Setelah membereskan barang di rumah Xia Yusan, aku bersiap untuk makan. Restoran sudah pukul 11.30. Saat makan, Xia Yusan bertanya dengan suara, kamu tidak ingin aku diketahui oleh orang tua dan temanmu, kan? Aku segera menggeleng dan berkata, bukan begitu. Kalau teman-temanku tahu tidak apa-apa. Untuk orang tuaku aku akan persiapkan dulu sedikit. Beberapa hari lagi kita akan pulang bersama. Boleh kan?
Xia Yusan mengangguk. Boleh. Meskipun agak impulsif. Tapi bukan karena keinginan sesaat. Aku benar-benar berharap kita bisa bersama menjalani sisa hidup. Mendengar itu aku juga mengangguk.